Ketika gen mutan muncul, penyakit menjadi tangga pemurnian, penderita mata merah berubah menjadi tidak kehilangan rasa daging sapi. Saya ditolak untuk terbang dengan bahaya. Saya yang kembali dari kelahiran kembali berdiri di dasar gedung rumah sakit. Melihat Gu Qianhua di berita, sudut mulutnya tersenyum gila. Kali ini, aku ingin menjadi iblis penyakit yang paling gila. Ingatan kembali ke kehidupan sebelumnya. Kota Jiangnan, negara Daxia, kemarin, cerita keluarga Pulau Aomen. Kondisi Gu Qianhua semakin memburuk. Putra tertua keluarga Gu telah membuat pernyataan di pavilion publik, mengatakan bahwa keluarga Gu sedang mempersiapkan kehidupan setelah kematian Gu Qianhua. Berita selanjutnya, orang terkaya di Jiangnan, Liu Kailong, sekali lagi mengeluarkan hadiah ke seluruh dunia. Mengatakan bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan penyakit genetik Liu Yan di Qinyuli, dia akan menerima hadiah 100 juta. Di dalam gedung apartemen bergerak, Yao Luo tiba-tiba terbangun karena tetesan air. Saya telah melakukan perjalanan ke sebelum personel mesin mutasi. Melihat contoh yang melintas di TV, ekspresi Yao Luo berubah dari kebingungan di awal. Keraguan berubah menjadi penyesalan terakhir. Dia buru-buru mengambil teleponnya dan melihat informasi tanggal yang ditampilkan di layar. Setelah itu, seluruh orang secara bertahap menjadi tenang. Benar saja, ada 1 bulan tersisa. Personel mesin mutasi akan datang. Yao Luo menarik napas dalam-dalam dan melihat ke TV. Ketika dia melihat 3 karakter besar Yuruyan, jejak pakaian dingin melintas di matanya. Setelah 1 bulan, tangan akan datang ke dunia. Personel mesin mutasi juga akan dibuka. Semua manusia yang menderita penyakit di tubuh mereka akan langsung diperkuat. Semakin parah penyakitnya, semakin tinggi tingkat penguatan. Beberapa orang menderita penyakit mata merah. Setelah bangun, mata mereka menembakkan laser penghancur. Merobek segalanya. Beberapa orang demam 48 derajat. Setelah bangun, api membakar tubuh mereka dan melahap segalanya. Beberapa orang bahkan terinfeksi jiwen. Membangkitkan kunkuan kuno. 2,5 set kunkuan tidak memiliki kemampuan. Masih di TV sekarang. Hu Qianhua dari Pulau Aomen, yang baru saja disebutkan, adalah karena dia menderita berbagai kanker sebelum personel mesin mutasi tiba. Dengan susah payah bertahan sampai personel mesin mutasi tiba, dia langsung menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari personel mesin mutasi. Wuzan di tubuhnya langsung ditingkatkan menjadi Xianzang. Setiap gerakan memiliki teror besar. Dan orang normal yang sehat seperti itu langsung jatuh ke dasar rantai makanan. Di kehidupan sebelumnya, dia ditangkap oleh grup Liu Shi, kekuatan terkuat di kota Jiangnan, dan dikirim ke tambang untuk menambang. 16 jam sehari berputar, hidup dan mati kelelahan. Dan alasan mengapa grup Liu Shi bisa menjadi Jiangnan adalah yang paling kuat karena Liu Rongyan. Sebelum personel mesin mutasi tiba, tubuhnya sudah menderita penyakit genetik yang sangat langka. Liu Kailong berkeliling dunia untuk mencarinya tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Tapi siapa sangka Liu Rongyan berubah menjadi tubuh suci bencana legendaris. Kecepatan kultivasi ratusan kali lebih cepat dari mereka yang terbangun biasa. Hanya dalam waktu 1 bulan, grup Liu menjadi yang paling terkenal di Bintang Biru di bawah kepemimpinannya. Salah satu dari beberapa kekuatan besar, keluarga tempat Gu Qianhua berada, benar-benar membuatku terlahir kembali. Aku harus menghargainya. Yao Luo bangkit dari sofa, dengan sedikit aura jahat di matanya. 1 bulan sudah cukup bagiku untuk mengumpulkan berbagai virus dan mengubah diriku menjadi orang yang penuh penyakit. Setelah mesin wabah diaktifkan, semakin banyak penyakit di tubuh, semakin kuat dirimu. Jika aku menempatkan yang di dunia, semua virus langka diserap ke dalam tubuhku. Setelah bermutasi, aku bisa langsung lepas landas dan menuai keuntungan. Yao Luo mengambil ponselnya. Langsung memutar nomor. Saudara Luo, ada apa mencariku? Suara terdengar dengan cepat dari ujung telepon. Saudara Hong, bukankah kau mengatakan sebelumnya bahwa rumahku ini bisa digadaikan seharga 1 juta? Aku ingin menggadaikannya. Yao Luo langsung ke intinya. Tidak masalah, tapi saudara, aku harus mengatakannya di depan. Rumah ini digadaikan seharga 1 juta, tetapi hanya 880.000 yang akan kau terima. Setelah 1 bulan, kau harus membayar kembali 1,3 juta. Bisakah kau menerimanya? Bisa. Aku akan pergi ke tempatmu sekarang. Bisakah uang itu masuk rekening hari ini? Tentu saja bisa. Biarkan aku menunggumu. Yao Luo menutup telepon dan mengeluarkan sertifikat properti dari rumahnya. Dia mengambilnya dan keluar. Yao Luo pergi dari sebuah gedung tempat tinggal, melihat rekening bank ponselnya. Sudah bertambah 880.000, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah modal awalnya. Sampel virus langka dan unik itu tidak murah. Untuk mengumpulkan semuanya, kau harus mengeluarkan uang. Meskipun lintah darat saudara Hong sangat gelap, dia tidak menyangka akan kembali. Setelah 1 bulan, mesin wabah diaktifkan. Kontrak pinjaman itu tidak ada bedanya dengan kertas toilet. Pada saat itu, siapa yang memiliki tinju lebih besar, dia yang benar.
Bahkan You Luo merasa 880.000 ini tidak cukup. Aku ingat pengusaha kaya Lin Yuan yang memiliki tubuh suci beruang air di kehidupan sebelumnya. Dalam sebuah wawancara, dia membual bahwa dia berada dalam 24 jam terakhir. Ketika Lotendo mengeluarkan pemberitahuan, dia teringat bahwa dia telah menghabiskan 500.000 untuk mengoleksi. Jadi dia bergegas mengambil wadah tertutup berisi tubuh suci beruang air dan meminumnya dengan air sebelum terbangun. Lokasi lelang itu ada di Jiangnan. Pikiran You Luo menjadi aktif, dan dia langsung memikirkan sebuah wawancara yang dia tonton di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, ekspresi Lin Yuan sangat aneh dalam wawancara. Ada niat untuk pamer, tetapi juga bercampur dengan penyesalan. Hanya karena ini, You Luo mengingat wawancara ini dengan jelas. Tak perlu ditunda, lelang akan diadakan. Waktunya malam ini. Harus bertindak. You Luo tidak banyak berpikir dan segera memesan Didi. Menuju lokasi geologi dalam ingatannya. You Luo turun dari mobil dan tiba di depan sebuah hotel. Halo, permisi, apakah malam ini ada lelang yang akan diadakan di sini? Dia bertanya pada resepsionis hotel. Ya, Tuan, apakah Anda ingin berpartisipasi? Resepsionis tersenyum dan berkata, ya, bantu saya memesan. Dana perlu diverifikasi terlebih dahulu. Anda harus memiliki aset lebih dari 1 juta untuk memesan untuk Anda. Oke, tunggu sebentar. You Luo berlari ke samping. Setelah mengutak-atik ponselnya sebentar, dia kembali ke meja depan dengan rekening bank yang berisi 1 juta dana. Oke, periksa. Oke, mohon tunggu sebentar. Verifikasi selesai dan pemesanan Anda berhasil. Ini adalah izin masuk Anda, harap simpan. Setelah menerima kartu kecil yang indah dari resepsionis, You Luo meninggalkan lobi hotel. Melihat punggungnya yang pergi, resepsionis akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia menyodok rekannya di samping dengan jarinya, ekspresinya aneh. Orang itu tadi, apakah dia pergi untuk meminjam uang secara online? Menggelengkan kepala dan mengangguk. Pasti. Anda mengatakan apa yang orang ini pikirkan? Untuk berpartisipasi dalam lelang. Dia benar-benar mengajukan pinjaman. Tidak mengerti. Rekan itu juga memutar matanya, menunjukkan bahwa dia sangat tidak mengerti. Lelang malam secara resmi dimulai. Karena terlalu aneh, tidak banyak orang yang mengakui nilai koleksi dari prototipe beruang air mutan. Jadi You Luo dengan mudah menawarnya seharga 1 juta. Mampu menghabiskan 1 juta. Itu masih karena bersaing dengan orang lain. Pada akhirnya, pihak lain melihat You Luo bersedia menghabiskan 1 juta untuk barang-barang dengan nilai koleksi. Jadi dia menyerah menawar. You Luo berharap begitu. Dia tahu betul nilai benda ini. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan hanya 1 juta. Bahkan jika seseorang memberinya 1 miliar sekarang, dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Tubuh suci beruang air. Dengan itu, ketika asal mula mutasi dibuka, saya juga akan menjadi penguasa satu sisi. Ekspresi You Luo bersemangat. Anda harus tahu bahwa ucapan terkenal dari kehidupan sebelumnya yang membangkitkan tubuh suci beruang air dikenal sebagai tubuh abadi. Tidak hanya pertahanan yang sangat tinggi, tetapi juga dapat pulih dengan cepat dalam waktu singkat setelah terluka. Kedua karakteristik ini, manapun yang diambil secara terpisah adalah pembunuh pamungkas. Lelang secara bertahap mencapai akhir. You Luo membayar 1 juta di belakang panggung. Setelah mendapatkan prototipe beruang air, dia bersiap untuk pulang. Dia tidak berencana untuk menelan beruang air di dalamnya sekarang. Lagi pula, masih ada sebulan sebelum asal mula mutasi dimulai. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah terinfeksi virus beruang air. Jika benda ini terlalu beracun dan merenggut nyawanya dalam beberapa hari, itu tidak akan menyenangkan. Masih menunggu hari terakhir untuk menggertak You Luo. Sen tubuh beruang air saja tidak cukup. Itu tidak cukup untuk membuatku tak terkalahkan di dunia. Tapi di mana aku bisa menemukan virus langka lainnya? You Luo menyimpan kaleng tertutup itu, sambil merenung sambil bersiap untuk meninggalkan hotel. Saat ini, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. You Luo mengangkatnya dan menemukan nama yang familiar, King Sisi. Kilatan dingin melintas di mata You Luo. King Sisi adalah pacarnya saat ini. Beberapa waktu lalu, dia didiagnosis menderita kanker stadium tengah. Kemudian, dia secara terang-terangan dan diam-diam ingin dia membangkitkan kekuatan supernya. Tapi You Luo merasa bahwa dokter mengatakan bahwa operasi langsung memiliki harapan untuk sembuh. Jadi dia meminta King Sisi untuk dirawat di rumah sakit untuk persiapan operasi. Dia membayar semua uang untuk aspek ini. You Luo merasa bahwa dia telah melakukan cukup banyak. Siapa yang mengira bahwa King Sisi akan menolaknya karena dia tidak ingin membangkitkan kekuatan supernya. Setelah kesempatan mesin penyakit di kehidupan sebelumnya dimulai, kekuatannya meroket karena dia menderita anoreksia. Dia mencampakkan You Luo pada hari itu. Kemudian, dia diundang oleh Liu Yan untuk bergabung dengan konsulat dan langsung menemukan You Luo. Dia secara paksa mengirim You Luo ke tambang hitam untuk bekerja sampai mati. King Sisi, aku tidak menyangka kamu begitu kejam di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, setelah kesempatan mesin penyakit dimulai, aku akan membalas dendam ini. You Luo langsung menutup telepon.
Dia memasukkannya ke daftar hitam dalam satu gerakan, lalu memasukkan telepon ke sakunya. Dia tidak jauh dari hotel ketika dia pergi. Tiba-tiba, sebuah suara pria magnetis datang dari belakang. "Saudaraku, tolong berhenti." You Luo menoleh dan melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah seorang pria muda yang mengenakan jaket hitam. "Siapa kamu?" You Luo waspada. Tangan di sakunya mengepalkan kaleng tertutup berisi beruang air. "Maaf mengganggu Anda. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya adalah orang yang membeli beruang air itu di lelang tadi." Pria muda itu tersenyum dan kemudian memperkenalkan dirinya. "Nama saya Chang Shuo, saya penjual beruang air. Apa yang penjual inginkan dari saya?" You Luo sedikit mengernyit. Jika orang ini menyesal menjual beruang air itu dan ingin menebusnya darinya, maka You Luo tidak akan ragu. Biarkan dia pergi sejauh mungkin. Bercanda. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu mendapatkan kekuatan super yang telah dia dapatkan dengan susah payah? Apa yang kamu bicarakan? Hehe, kamu salah paham. Aku tidak datang untuk beruang itu. Chang Shuo sepertinya melihat melalui pikiran You Luo. Segera, dia menunjukkan senyum yang sangat ramah. "Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli beruang air ini." Chang Shuo menjilat bibirnya. "Saya bekerja di basis penelitian biologi Inggris di wilayah Daxia. Saya bisa mendapatkan banyak sampel virus langka. Beruang air ini secara tidak sengaja diperoleh oleh basis penelitian kami dalam sebuah eksperimen. Saya yang diam-diam mengeluarkannya. Jika Anda menginginkan beberapa sampel virus langka, Anda bisa menghubungi saya. 500.000 untuk setiap sampel. Saya tidak tahu bagaimana menurut Anda." Setelah Chang Shuo selesai berbicara, dia menatap You Luo dengan saksama. Meskipun dia masih memiliki senyum di wajahnya, dia bisa melihat apa yang ada di hatinya. Sebenarnya sangat gugup, dan mendengar ini, You Luo saat ini agak terdiam. Dia tiba-tiba mengerti satu hal, mengapa ekspresi wajah Lin Yuan menyesal ketika dia diwawancarai di kehidupan sebelumnya. Sekarang semuanya masuk akal, itu karena Chang Shuo. Saat itu Lin Yuan mengambil foto kutu air. Chang Shuo pasti juga datang mencarinya untuk bekerja sama, tetapi Lin Yuan bukanlah orang dari laboratorium biologi, dia sama sekali tidak membutuhkan sampel virus itu. Karena itu, dia menolak Chang Shuo, tetapi kemudian tidak ada yang menyangka bahwa akan ada kesempatan mutasi seperti itu. Setelah Tian Yi memahami hatinya, yang menyusul adalah ekstasi. You Luo merasa jantung kecilnya berdetak terus-menerus. Hampir membuatnya terlalu bersemangat, apa yang disebut kesempatan besar, inilah yang disebut kesempatan besar. Chang Shuo baru saja mengatakan, satu sampel virus 500.000, harga ini tidak rendah. Harus dari mana terus mendapatkan uang? You Luo berpikir dalam hati. Chang Shuo melihat You Luo terus diam dan tidak berbicara. Juga sedikit cemas, jika Anda tidak puas dengan harga, kita bisa berdiskusi lagi. Satu sampel virus, saya hanya bisa mengenakan biaya 300.000, tetapi ini sudah harga terendah. Kamu juga tahu bahwa laboratorium biologi Inggris sangat ketat dalam perlindungan ini. Aku diam-diam mengambil barang dari sana. Juga mengambil risiko besar. Setelah Chang Shuo selesai berbicara, tatapannya beralih lagi ke You Luo. Mengamati ekspresinya, You Luo juga dengan cepat sadar kembali. Dia dengan paksa menekan senyum di sudut mulutnya. Memasang ekspresi serius, 300.000 masih agak tinggi. Tidak tinggi, 300.000 sudah harga rendah. Chang Shuo menggertakkan giginya. Jika kamu merasa tidak bisa, aku akan mencari laboratorium biologi lain. Oke, baiklah. 300.000 ya 300.000. Melihat pihak lain memang tidak akan melepaskannya, You Luo tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Dia menambahkan, hanya saja, permintaan saya sangat besar, bisakah kamu mendapatkannya? Permintaan sangat besar? Berapa banyak? Chang Shuo bertanya dengan sedikit bersemangat, berapa banyak jenis virus yang ada di basis penelitian Anda? Ini, mungkin lebih dari 100 jenis, kebanyakan di dalamnya adalah yang langka. Chang Shuo berpikir sejenak. Lalu jika saya ingin masing-masing satu, bisakah kamu mendapatkannya? Sekarang giliran You Luo yang bersemangat. Lebih dari 100 jenis? Konsep apa ini? Jika dia bisa mendapatkan semuanya. Mendapatkannya semua sebelum kesempatan mutasi tiba. Bukankah itu berarti langsung terbang di tempat? Tidak masalah besar, saya punya cara. Chang Shuo mengangguk berulang kali. Setelah selesai berbicara dia menambahkan kalimat, tetapi kamu harus membayar dulu. Ini tidak masalah, kalau begitu kita tambahkan teman. Jika ada kebutuhan saya akan menghubungi Anda. Lebih baik kamu secepatnya. Aku hanya punya sisa waktu 3 minggu di sini. Setelah 3 minggu, aku akan dipindahkan. Kalau begitu tidak ada kesempatan lagi. You Luo setuju. Chang Shuo sangat gembira di dalam hatinya. Bisnis besar. Ini benar-benar bisnis besar. Jika dia bisa menyelesaikan kesepakatan ini, maka hari-harinya di masa depan akan menyenangkan. Setelah menambahkan You Luo sebagai teman, Chang Shuo buru-buru pergi. Setelah dia pergi, You Luo menarik napas dalam-dalam. Otaknya berputar dengan cepat. 100 lebih jenis virus, itu berarti aku setidaknya perlu menyiapkan 30 juta. Uang sebanyak ini, hanya mengandalkan pinjaman pasti tidak akan cukup.
Kalau begitu, hanya bisa mencoba metode itu. Tatapan mata You Luo tiba-tiba menjadi tajam. Di kehidupan sebelumnya, dia bekerja sebagai buruh tambang gelap di bawah grup Liu. Dia sepertinya pernah mendengar beberapa pemimpin kecil di tambang mengobrol, mengatakan bahwa grup Liu dengan gila-gilaan mengumpulkan di berbagai tempat api darah alami dan memusatkannya untuk dikonsumsi. Saat mendengar berita ini, You Luo punya tebakan. Apakah alasan grup Liu melakukan ini karena api darah alami akan mengancam Liu Wuyan? Dengan kata lain, api darah alami ini mungkinkah sebelum kesempatan mutasi datang, bisa menyembuhkan di dalam tubuh Liu Wuyan? Obat untuk penyakit genetik. Tebakan tetaplah tebakan. Saat itu, You Luo juga tidak punya cara untuk menanggapi taktik bisnis ini. Tapi sekarang berbeda. Kesempatan mutasi belum datang. Grup Liu masih mencari cara untuk mengobati Liu Wuyan di seluruh dunia. Jika tebakan ini benar, maka selama dia menjual berita ini kepada grup Liu, apakah dia akan kekurangan dana? Lagi pula, bahkan jika tebakannya salah, grup Liu tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Hehe, Liu Wuyan. Di kehidupan sebelumnya, kalian grup Liu memperbudakku sampai mati. Hasilnya di kehidupan ini mungkin akan berbalik. Jika aku benar-benar menyembuhkanmu, membuatmu kehilangan kesempatan besar, apakah kamu masih harus berterima kasih padaku? Memikirkan hal ini, You Luo tanpa sadar menantikan kesempatan itu. Dia mengeluarkan ponselnya. Di berita kilas balik, dia menemukan nomor telepon yang ditinggalkan dan meneleponnya. Setelah berpikir selama beberapa detik, telepon segera diangkat. Hanya saja, suara yang terdengar dari dalam telepon bukanlah suara Liu Kailong, melainkan suara seorang wanita lembut. Halo, ini adalah kantor ketua grup Liu. Apa yang bisa saya bantu? Beritahu Liu Kailong, saya punya cara untuk menyembuhkan putrinya. You Luo langsung ke intinya dan berkata, baik, mohon tunggu sebentar. Setelah selesai, suara laki-laki yang terdengar lelah terdengar lagi. Tidak nyaman untuk berbicara di telepon. Saya harap Anda datang ke grup Liu kami. Saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Oke, You Luo setuju. Setelah telepon ditutup, sebuah mobil mewah segera datang. Pantas saja grup Liu. Bahkan tanpa menanyakan lokasinya, mereka bisa menemukan saya di mana. You Luo masuk ke mobil. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Tapi ini juga bagus. Dia sangat berharap grup Liu bisa bekerja lebih cepat. Era penyakit akan segera tiba. Sebelum itu, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Akan lebih baik jika dia bisa menghemat waktu. Mobil melaju dengan stabil. Tidak lama kemudian, mobil tiba di bawah gedung grup Liu. You Luo juga, di bawah bimbingan sopir, naik lift menuju kantor ketua. Kantor ketua grup Liu. Liu Kailong duduk di depan meja, matanya sesekali melihat ke arah gadis di kursi roda di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Gadis itu sangat cantik, tetapi tubuhnya sangat kurus sehingga membuat orang merasa kasihan. Liu Ruyan menatap keluar jendela, matanya tenang, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Ruyan, bertahanlah. Ayah pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Suara Liu Kailong penuh dengan rasa bersalah. Semakin dia melihat ekspresi putrinya, setenang ini, semakin sakit hatinya karena penyakit aneh yang diderita putrinya menyiksa tubuhnya setiap saat. 10 tahun yang lalu, penyakit aneh di tubuh Liu Ruyan baru saja menunjukkan tanda-tanda. Dia langsung pingsan karena kesakitan. Liu Kailong, yang menerima berita itu, tiba secepat mungkin. Dia langsung membawa Liu Ruyan ke Inggris untuk berobat, tetapi setelah 3 tahun berobat, dia tetap gagal. Selama periode ini, dia juga mengetahui bahwa Liu Ruyan menahan rasa sakit yang sebanding dengan tebasan pisau setiap saat. 3 tahun langsung membuat kedua kaki Liu Ruyan kehilangan kesadaran. Sekarang sudah 7 tahun berlalu. Saat ini, bukan hanya kedua kakinya, bahkan kedua lengannya pun kehilangan kesadaran. Bisa dikatakan seperti ini. Seandainya Liu Ruyan tidak memiliki yang kuat, mungkin ia sudah berduka atas kematian anaknya. Tok tok tok, pintu kantor diketuk saat itu. Liu Kailong menarik napas dalam-dalam dan berteriak, masuk. Pintu didorong terbuka. You Luo, di bawah bimbingan sopir, memasuki kantor. Begitu masuk, You Luo melihat di dekat jendela. Liu Ruyan duduk di kursi roda. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang kurus. Tampaknya dia memasuki dapur, tetapi You Luo sama sekali tidak berpikir demikian, melihat Liu Wuyan sekilas. Pupil matanya tidak bisa menahan kontraksi. Di kehidupan sebelumnya dia menghabiskan hari dan malam bekerja di tambang. Liu Wuyan adalah penjahat besar yang mengerikan. Semua orang membicarakannya dengan ketakutan, dan sebulan setelah kesempatan itu tiba, kota Qiuhe, yang terletak di sebelah timur kota Jiangnan, tiba-tiba memiliki sesuatu yang jatuh dari langit. Banyak ahli bergegas ke sana, ingin merebut kesempatan itu, tetapi pada akhirnya Liu Wuyan dengan paksa mengandalkan tubuhnya yang lemah. Di antara para ahli, dia membuka jalan berdarah dan meletakkan harta di dadanya. Jika hanya seperti ini, maka Liu Wuyan tidak layak mendapatkan gelar Moge. Kuncinya adalah setelah Liu Wuyan mengambil harta itu,
Dia juga dengan kejam membantai semua makhluk hidup di kota Kyuhe. Jika aku bisa mengendalikan wanita ini dengan baik, maka aku akan melakukan perbuatan baik. Luo menarik kembali pandangannya dan tidak lagi melihat Liu Yan. Wanita ini benar-benar hantu cantik yang beracun. Dia tidak ingin mengerutkan kening. Pada saat Luo mengamati Liu Yan, Liu Kailong juga mengamati Luo. Setelah menerima telepon dari Luo, Liu Kailong meminta orang untuk menyelidiki latar belakang Luo secara menyeluruh. Lulus dari universitas biasa, saat ini bekerja di perusahaan teknologi, benar-benar orang biasa. Jika ditempatkan pada saat Liu Yan mengalami serangan penyakit, orang seperti ini berlari dan berkata, dia bisa mengobati Liu Yan. Liu Kailong pasti akan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Saya membiarkan para ahli medis top itu tidak diundang. Malah percaya pada anak laki-laki sepertimu, bukankah ini lelucon? Tapi Liu Kailong sekarang sudah sepenuhnya memeluk kuda mati sebagai mentalitas kuda hidup, selama metode pengobatan Luo. Tidak terlalu keterlaluan, dia bersedia untuk mencobanya. Katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk mengobati putriku? Dia berdeham dan bertanya kepada Luo. Sebelum itu saya ingin memastikan satu hal. Luo tersenyum. Setelah metode saya benar-benar dapat bekerja pada penyakit putri Anda. Hadiah 100 juta seharusnya bisa diberikan kepada kami. Melihat ini, Luo tidak lagi berbicara omong kosong. Langsung berkata bahwa penyakit putrimu dapat disembuhkan dengan teratai salju Tianshan. Teratai salju Tianshan lalu bagaimana? Liu Kailong melihat Luo dengan menyelidik, matanya tidak beriak, dia telah melihat orang-orang seperti Luo yang datang untuk melaporkan nama bahan obat. Mengatakan bahwa bahan obat ini dapat menyembuhkan Liu Ruyan, tetapi di antara orang-orang ini, tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa bahan obat itu berguna. Lama-kelamaan Liu Kailong menjadi sedikit mati rasa. Jika habis, ada teratai salju Tianshan. Luo juga sangat terus terang dan berkata dengan ekspresi percaya diri. Tentu saja, kepercayaan diri ini secara alami dibuat-buat olehnya. Di kehidupan sebelumnya, grup Liu mengumpulkan dengan panik, tatapan Luo sesekali melirik ke arah Liu Ruyan. Sungguh tak disangka, Kaisar Iblis Ruyan yang kejam dan tegas di kehidupan sebelumnya. Sebelum kebangkitannya, dia begitu lembut. Ceka-ceka, jika orang-orang yang dibunuh oleh Kaisar Iblis Ruyan melihatnya, mereka mungkin tidak akan percaya, kan? Luo mengeluh dalam hatinya dan diam-diam mencatat. Luo mengeluh dalam hatinya. 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 Kaisar Iblis Ruyan dari Liu Ruyan. Sebelum kebangkitannya, dia begitu lembut. Ceka-ceka, jika orang-orang yang dibunuh oleh Kaisar Iblis Ruyan melihatnya, mereka mungkin tidak akan percaya, kan? Luo mengeluh dalam hatinya dan diam-diam mencatat. Perbedaan Liu Ruyan sebelum kedatangannya terlalu besar baginya. Sejak dia memasuki kantor hingga sekarang, Liu Ruyan terus menatap jendela dengan tenang dan tidak berbicara sama sekali, yang sangat berbeda dengan kata Kaisar Iblis. Luo tidak menyadari bahwa saat dia mengamati Liu Ruyan, kelopak mata Liu Kailong terus berkedut liar. Sialan anak ini. Sudah berapa lama dia melihat putriku? Putriku memang sangat cantik, tetapi kau melihatnya tanpa menyembunyikan apapun seperti ini. Apakah itu agak berlebihan? Sial, tunggu saja jika metodemu tidak berhasil. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Liu Kailong menggerutu dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah sekitar 1 jam, sekretaris yang pergi mengambil obat akhirnya mengetuk pintu dan masuk. Bos, obatnya sudah direbus, hanya ada teratai salju Tianshan di dalamnya. Tidak ada bahan lain. Sekretaris meletakkan termos di depan Liu Kailong. Liu Kailong mengambil cangkir itu. Setelah melirik Luo, dia bangkit dan berjalan ke sisi Liu Ruyan. Dia pertama-tama menyesapnya sendiri. Lalu dia menuangkan sedikit ketutup cangkir dan menyerahkannya ke bibir Liu Ruyan. Putri, minumlah ini. Lihat apakah ada efeknya. Ben Liu Ruyan mengerang pelan, lalu perlahan meminumnya. 1 tutup jus obat itu. Tuan Liu, mohon biarkan Nona Liu meminum semuanya. Jika tidak, efek obatnya akan terlalu ringan. Mungkin tidak akan efektif. Luo mengingatkan dari samping. Aku tahu, jangan terburu-buru. Liu Kailong tidak melihat Luo, terus menuangkan sedikit anggur, lalu mengulangi gerakan tadi. Setelah menghabiskan waktu sekitar 10 menit, cangkir itu perlahan-lahan kosong. Apakah kamu merasa lebih baik? Liu Kailong meletakkan termos, matanya menatap Liu Yan dengan saksama. Alis Liu Yan saat ini berkerut. Wajahnya yang semula pucat seperti kertas, secara bertahap menunjukkan rona merah. Tanganku. Matanya yang semula tenang tanpa riak, tiba-tiba beriak, matanya tiba-tiba melihat ke tangan kanannya. Liu Kailong juga buru-buru melihat ke arah itu, hanya untuk melihat tangan kanan yang semula sudah kehilangan kesadaran. Saat ini tiba-tiba terangkat sedikit. Benar-benar berhasil. Liu Kailong tampak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka.
Secangkir obat tradisional Tiongkok yang begitu ceroboh, benar-benar berpengaruh pada kondisi putrinya. Setelah terkejut adalah ekstasi. Hahaha, putriku, kamu bisa diselamatkan, bisa diselamatkan. Liu Kailong tertawa terbahak-bahak, tawa itu bergema di seluruh kantor. You Luo di samping juga menghela napas lega. Melihatnya selalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa, sebenarnya dia juga sangat gugup barusan. Untungnya berhasil. Secercah keberuntungan melintas di mata You Luo. Jika bukan karena ada orang di sekitar sekarang, dia harus memukul dirinya sendiri dengan keras. Untungnya dia mendengar gosip ini saat itu. Saya mengingatnya dengan seksama. Jika tidak, 100 atau 200 jenis virus itu akan menyulitkan. Liu Yan dengan lembut mengayunkan lengan kanannya yang putih bersih, secercah bintang tak percaya muncul di matanya. Lalu dia mencoba memobilisasi kecurangan. Tapi kali ini tidak sesuai keinginannya, lengan kirinya masih diletakkan di kursi roda, tidak bergerak sedikit pun. Ayah, tangan kiri masih belum bisa. Secercah kekecewaan melintas di matanya, Liu Kailong dengan cepat melihat ke arah You Luo. Tuan You, apa yang terjadi? Tuan Liu, jangan khawatir dulu. You Luo berdeham 2 kali. Kemudian melanjutkan, perawatan selalu membutuhkan satu rangkaian perawatan, kamu hanya perlu memberikan setiap hari. Nona Liu minum darah ulat sutra surgawi, penyakit Nona Liu akan perlahan pulih. Begitu, aku terlalu cemas. Liu Kailong tiba-tiba menyadari, saat ini dia sudah sepenuhnya percaya pada You Luo, selama bertahun-tahun. You Luo adalah satu-satunya yang memberikan rencana perawatan yang berhasil, melihat mata Liu Kailong yang penuh kepercayaan. You Luo tiba-tiba merasa ingin tertawa. Bukankah aku hanya mengarang kata-kata dengan santai? Kamu benar-benar percaya? Meskipun You Luo tidak tahu mengapa darah ulat sutra surgawi ini bisa berpengaruh pada penyakit Liu Yan, tetapi yang paling penting saat ini bukanlah ini. Dia menjilat bibirnya, dan berkata kepada Liu Kailong, karena metode perawatanku berhasil. Apakah hadiah 100 juta itu? Tentu saja, aku Liu Kailong melakukan apa yang aku katakan. Liu Kailong melambaikan tangannya. Langsung berkata kepada sekretaris, transfer 100 juta ke kartu Tuan You, membuat sekretaris dengan cepat meninggalkan kantor. Tak lama kemudian, hanya You Luo dan Liu Kailong serta putrinya yang tersisa di dalam ruangan. Tuan You, jika virus putri saya benar-benar sembuh, saya akan memberikan tambahan 100 juta sebagai ucapan terima kasih, kata Liu Kailong dengan sangat gembira. Terima kasih, Tuan You. Kebaikan Anda kepada saya, tidak akan pernah saya lupakan. Liu Yan, yang selama ini pendiam, tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Matanya bersinar menatap You Luo, wajahnya penuh rasa terima kasih. Tidak perlu, tidak perlu. Seharusnya begitu, asalkan penyakitmu bisa sembuh. Ekspresi You Luo langsung menjadi sangat aneh, dan dia buru-buru berkata, si iblis besar Liu ini. Aku menghindarinya sejauh mungkin. Siapa yang butuh balasannya? Bahkan jika penyakit Liu Yan benar-benar bisa sembuh sebelum kesempatan mutasi, maka setelah kesempatan mutasi tiba, You Luo tidak akan ragu untuk membunuhnya. You Luo tidak lupa bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mati di tangan grup Liu. Saat ini, You Luo terus menyimpan. Ponselnya berdering. Setelah mengeluarkannya, dia menemukan sebuah pemberitahuan SMS. You Luo menarik napas dalam-dalam. Melihat deretan panjang angka di kartu banknya, hatinya langsung sangat bersemangat. Sial, bahkan jika aku hidup selama 2 kehidupan, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Prioritas utama sekarang adalah segera menghubungi Chang Shuo dan memintanya untuk mendapatkan 100 jenis virus itu. Jika dia bisa mendapatkan 100 jenis virus ini, maka setelah kesempatan mutasi tiba, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. 100 juta hanyalah serangkaian angka yang tidak berguna pada saat itu. Tuan Liu, saya ada urusan lain, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. You Luo dengan santai mencari alasan untuk pergi. Tuan You, hati-hati di jalan. Liu Kailong memuji You Luo. Tuan You, terima kasih. Liu Ruyan juga menatap You Luo dengan rasa terima kasih. Melihat pemandangan ini, You Luo hampir tidak bisa menahan tawa. Ketika kesempatan mutasi tiba sehari sebelumnya, setelah surga memberikan petunjuk, aku ingin tahu bagaimana perasaan kedua orang ini. Mungkinkah mereka ingin membunuhnya? Haha, hati-hati kalian berdua. You Luo dengan cepat meninggalkan grup Liu. Dia benar-benar takut jika dia tinggal lebih lama, dia akan ketahuan di tempat dan ditangkap oleh Liu Kailong untuk ditanyai dengan jelas. Setelah meninggalkan grup Liu, You Luo tanpa basa-basi langsung mengirim pesan kepada Chang Shuo. Uang sudah siap, aku ingin 1 salinan dari 100 jenis virus di basis penelitianmu. Bisakah kamu mendapatkannya? Tidak lama kemudian, balasan segera datang dari seberang. Tidak masalah, siapkan depositnya. Datang ke alamat ini untuk transaksi langsung, waspadalah. Serangkaian alamat dikirim ke ponsel You Luo. You Luo segera pergi ke bank untuk mengambil sekotak uang tunai dan bergegas ke tempat tujuan. Di kamar pribadi Hotel Jiangnan, You Luo memindahkan kotak berisi uang tunai ke atas meja, dan melihat ke arah Chang Shuo di seberangnya.
Saya sudah membawa uang tunai. Saya ingin semua virus dari pusat penelitian Anda. Apakah tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Mata Chang Shuo berbinar. Setelah membuka kotak itu, dia melihat uang tunai di dalamnya. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Dia mengambil 2 lembar secara acak, memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah uang asli. Chang Shuo buru-buru menutup kotak itu dan menatap You Luo. Beri saya waktu 2 hari. 2 hari kemudian, pada waktu dan tempat yang sama, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. You Luo tidak keberatan, tetapi dia tidak langsung membiarkan Chang Shuo mengambil uang itu dan pergi, tetapi menghentikannya. Jangan terburu-buru. Sebelum itu, berikan saya bukti bahwa Anda bekerja di pusat penelitian. Jika tidak, jika Anda seorang penipu, kepada siapa saya harus mengadu? Chang Shuo tampaknya sudah menduga bahwa You Luo akan mengatakan ini. Dia segera mengeluarkan kartu dan kartu identitas dari sakunya dan menyerahkannya kepada You Luo. Ini kartu identitas dan kartu kerja saya. Periksa sendiri. Mendengar ini, You Luo menerimanya. You Luo membandingkan foto identitas pada kartu identitas dengan Chang Shuo. Setelah memastikan bahwa itu sama dengan Chang Shuo sendiri, dia melihat kartu kerja itu, Pusat Penelitian Farmasi Biologi Shun AIT. Nama, Chang Shuo, jabatan, Kepala Manajemen Bank Virus, tertulis dengan jelas di atasnya. Informasi pekerjaan Chang Shuo. Setelah memastikan tidak ada masalah, You Luo mengembalikan barang-barang itu kepada Chang Shuo. Baiklah, lakukan saja seperti yang Anda katakan. 2 hari kemudian, saya akan datang ke sini dengan sisa pembayaran. Kita akan bertransaksi secara langsung. Selesai. Chang Shuo mengangguk. Ketika dia mendengar kata-kata sisa pembayaran, secercah kegembiraan melintas di matanya. Selama dia mendapatkan sisa pembayaran sebesar 30 juta ini, dia tidak perlu khawatir tentang sisa hidupnya. Adapun apa yang akan terjadi jika perusahaan mengetahuinya? Hehe, dia tidak takut akan hal itu. Baru-baru ini, karena alasan yang tidak diketahui. Manajemen internal perusahaan sudah berantakan. Ditambah lagi setiap jenis virus di bank virus. Lebih dari 1 sampel disimpan. Jika dia mengambil satu dari masing-masing, tidak ada yang akan menyadarinya. Tepat ketika dia tenggelam dalam fantasi tentang sisa hidupnya tanpa kekhawatiran, suara You Luo sekali lagi menariknya kembali ke dunia nyata. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Saya ingin lebih dari 100 jenis virus itu. Bisakah kau memasukkan semuanya ke dalam satu tabung reaksi? Permintaan ini sudah lama dipikirkan oleh You Luo. Bagaimanapun, Chang Shuo berada di basis penelitian. Semua virus ini sangat mudah. Mungkin setelah menelannya, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan mati. Oleh karena itu, rencananya adalah untuk menelannya semua pada menit terakhir mesin mutasi tiba. Jika dia ingin melakukan ini, maka dia pasti tidak bisa memeluk lebih dari 100 tabung reaksi. Akan lebih baik untuk menelannya satu persatu pada saat itu. Yang terbaik adalah menaruhnya. Semua bersama-sama agar lebih mudah dimakan. Tetapi kata-kata ini jatuh ke telinga orang lain. Menjadi sangat berbeda. Apa? Chang Shuo tertegun sejenak. Lalu dia menatap You Luo dengan tatapan yang sangat bingung. Jika kau melakukan ini, maka virus-virus ini akan kehilangan nilai penelitiannya. Kau, seorang peneliti biologi, bahkan tidak mengerti prinsip ini. Selain itu, lebih dari 100 jenis virus ini. Jika semuanya disatukan, mereka kemungkinan akan mengalami virus sekunder atau bahkan beberapa kali yang tidak terkendali. Tidak ada yang tahu seperti apa virus itu akan bermutasi pada saat itu. Dikhawatirkan sebuah kota harus bisa menulis. Berbicara tentang ini, mata Chang Shuo memancarkan sedikit ketakutan. Dia sangat jelas. Virus tingkat iblis macam apa yang disimpan di basis penelitian tempat dia bekerja? Apa mutasi Ebola, mutasi rabies suasana hati, mutasi cacar, DLL? Tidak peduli manapun yang dikeluarkan secara terpisah, mereka dapat membunuh. Virus teror yang panjangnya ribuan orang. Taruh semuanya bersama-sama, ya ampun. Apakah anak ini akan menghancurkan dunia? Mata Chang Shuo menatap You Luo beberapa kali. Dan diam-diam berspekulasi di dalam hatinya, apa urusanmu? Aku hanya melakukan apa yang kau katakan, bukan? You Luo tidak merasa takut karena kata-kata Chang Shuo. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Mutasi, ada hal baik seperti itu? Mutasi itu bagus dan harus bermutasi. Dia sangat berharap bahwa virus-virus ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Yang terbaik adalah lebih dari 100 jenis virus ini dapat bermutasi menjadi mesin teror dan mengeluarkan virus super yang menghancurkan dunia dalam hitungan menit. Maka dia akan lebih bahagia. Chang Shuo langsung tersedak. Setelah jeda yang lama, dia mengangguk dengan kaku. Tidak masalah, maka aku akan melakukan apa yang kau katakan. Dia juga memikirkannya. Bagaimanapun, setelah dia mendapatkan uang itu, dia akan langsung terbang jauh. Pada saat itu, dia akan langsung lari ke luar negeri dan menjauh dari tempat yang penuh masalah ini. Pada saat itu, tidak peduli apa yang ingin dilakukan You Luo, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama uangnya ada di tempat,
Semuanya akan baik-baik saja. Sampai jumpa 2 hari lagi. Melihat pihak lain setuju, You Luo merasa lega. Keduanya berpisah meninggalkan hotel. Lebih dari 100 jenis virus ini pasti akan membuat kekuatanku mencapai tingkat yang sangat mengerikan, bahkan seperti ahli puncak di kehidupan sebelumnya yang memiliki batas atas kekuatan tempur. Bukanlah lawanku. Memikirkan hal ini, mata You Luo membara dengan semangat juang. Di kehidupan sebelumnya, dia diperbudak oleh grup Liu seperti anjing, setiap hari berada di tempat gelap. Ditambang sebagai budak hitam dan akhirnya mati dengan tragis. Di kehidupan ini, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dia ingin selangkah demi selangkah mencapai puncak bintang biru. Tidak cukup, ini masih belum cukup. You Luo menarik napas dalam-dalam. Selain keberadaan orang-orang dengan berbagai penyakit langka dan mematikan. Setelah kesempatan mutasi penyakit datang di kehidupan sebelumnya, banyak ahli langsung muncul di seluruh dunia. Satu demi satu lebih ganas. Bos tingkat atas seperti Liu Ruyan dan Gu Qianhua juga bermunculan satu demi satu. Ada juga beberapa orang yang awalnya tidak sakit, tetapi karena keberuntungan yang luar biasa, mereka secara tidak sengaja mendapatkan beberapa harta karun. Sehingga menyebabkan kemungkinan kekuatan mereka meningkat pesat. Terlalu banyak variabel, You Luo benar-benar tidak berani menjamin hanya dengan lebih dari 100 jenis virus ini. Dia bisa mendominasi dunia. Karena dia telah dilahirkan kembali, maka dia harus menjadi yang terkuat. Kalau tidak, bukankah dia akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu baik? You Luo menjilat bibirnya. Dia sudah memiliki rencana selanjutnya di dalam hatinya. Di bidang virus ini, dia bisa dikatakan telah selesai mengumpulkan. Mungkin setelah kesempatan mutasi penyakit datang, faktor-faktor yang dapat membuat diri sendiri menjadi lebih kuat tidak hanya sakit. Limbah kimia dan air limbah, hal-hal yang biasanya dihindari orang, juga dapat membuat orang meroket. Kebetulan di kota Jiangnan ada pabrik kimia besar. Pergi ke sana dan lihat apakah dia bisa mendapatkan sedikit limbah kimia untuk dibawa kembali. Pada saat itu, masukkan limbah kimia itu ke dalam tabung reaksi virus, lalu kocok sedikit. Semakin You Luo memikirkannya, semakin bersemangat dia. Itu sangat menyenangkan. You Luo segera datang ke pinggir jalan. Dia memanggil taksi dan dengan cepat bergegas menuju pabrik kimia. Setelah mendapatkan barang yang diinginkannya di pabrik kimia. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Segera tiba waktunya. Untuk transaksi yang dijanjikan dengan Chang Shuo, You Luo membawa separuh uang tunai lainnya ke hotel. Benar saja, dia melihat Chang Shuo yang sudah lama menunggu di kamar. Aku sudah membawa separuh uang lainnya. Di mana barangku? You Luo meletakkan kotak berisi uang di tanah dan mengarahkan pandangannya ke seberang. Chang Shuo dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Sebuah tabung spiral dengan sentuhan fiksi ilmiah muncul di hadapan You Luo. Sesuai permintaan Anda, saya memasukkan semua 105 virus mutan dari basis penelitian kami. Chang Shuo berkata sambil mengeluarkan sebuah USB flash drive. Di dalamnya terdapat informasi rinci tentang 105 virus ini. Jaga baik-baik salinan ini. Jika hilang, saya tidak tahu harus mendapatkannya dari mana. Anda tahu. You Luo hanya melihat USB flash drive itu dan mengalihkan pandangannya. Pandangannya kembali ke tabung itu. Bagian luar tabung transparan, sementara bagian dalamnya berisi cairan biru muda yang tidak dikenal. Melihat You Luo menatap tabung itu tanpa berbicara untuk waktu yang lama, Chang Shuo tidak bisa menahan diri untuk batuk 2 kali. Saya harus mengatakan ini di awal, Anda yang meminta saya untuk menyatukan semua virus ini. Setelah Anda membawanya kembali, apakah prototipe virus di dalamnya masih dapat mempertahankan kondisi aslinya? Saya tidak dapat menjamin. Melihat ekspresi Chang Shuo yang mengatakan, "Jangan datang kepada saya jika ada masalah," You Luo berpikir dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mencari Anda." Dia menutup kotak itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian Chang Shuo mengetuk jebakan di dalam kotak. Setelah tidak ada masalah, transaksi ini dianggap selesai dengan sukses. Kalau begitu aku pergi dulu. Semoga sukses lagi. You Luo pergi tanpa menoleh ke belakang. Chang Shuo juga bersiap untuk pergi setelah menerima uang itu. Tetapi ketika dia melihat ke meja, dia menyadari bahwa USB flash drive yang berisi informasi rinci tentang virus itu telah diambil kembali. Apa-apaan? Bagaimana aku bisa melupakan informasi ini? Chang Shuo menggaruk kepalanya. Isi di dalam USB flash drive ini jauh lebih penting daripada prototipe virus. Sebagai lembaga penelitian biologi, bagaimana mereka bisa melupakan hal penting ini? Sungguh aneh. Sudahlah, toh uangnya sudah di tangan, masalah lain tidak ada hubungannya dengan saya. Chang Shuo menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk ikut campur. Dia membawa uang itu dan segera meninggalkan hotel. Waktu perlahan berlalu. Segera, hanya tersisa 1 minggu lagi sampai hari ketika kesempatan mutasi penyakit tiba. Pada siang hari, di sebuah apartemen mewah di kota Jiangnan, rumah bangsawan,
Ini adalah rumah yang baru dibeli You Luo. Paket ekspres internasional Anda. Silakan tanda tangani. Pintu diketuk, You Luo membuka pintu dan menandatangani namanya di resi kurir. Kemudian mengambil paket yang dikirim dari negara Sakura itu ke dalam rumah. Air yang dibimbing dari nukleus juga sudah sampai. Selanjutnya bisa dibilang semua sudah siap, tinggal menunggu angin timur. Setelah membuka paket, You Luo mengeluarkan satu-satunya botol kecil berisi air nukleus yang dibimbing. Sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyum dingin. Ini adalah harta karun yang secara khusus dia minta orang untuk membimbingnya dari negara Sakura. Air nukleus murni 100%, berkali-kali lebih murni daripada air laut yang diminum oleh orang-orang negara Sakura di kehidupan sebelumnya. Dengan benda-benda ini, setelah kesempatan mutasi penyakit tiba, aku tidak akan langsung menjadi tak terkalahkan. Hati You Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan harapan. Tiba-tiba, ponsel You Luo yang diletakkan di atas meja berdering lagi, mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah nomor asing. You Luo kemudian menekan tombol jawab. Suara Qin Cici yang sedikit marah datang dari telepon. You Luo, ada apa denganmu? Kau tidak mengangkat telepon saat aku menelepon. Apakah kau memasukkanku ke daftar hitam? Dan biaya rumah sakit. Kenapa kau tidak membayarnya beberapa hari ini? Apakah kau merasa aku adalah beban dan tidak ingin menyelamatkanku? Atau, You Luo, apa yang ada di benakmu? Mendengar Qin Cici mengamuk tanpa daya di telepon, You Luo tersenyum dingin. Qin Cici, kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Apakah kau mengerti? Belum selesai berbicara. Belum menunggu suara Qin Cici yang marah dan putus asa terdengar dari telepon, You Luo langsung mematikan panggilan. Berbagai virus mutan dari dasar, virus beruang air, dan air limbah nuklir ini. Aku pasti akan menjadi yang terkuat setelah kesempatan mutasi penyakit. Qin Cici benar-benar tidak tahu. Ekspresi apa yang akan kau tunjukkan saat kau mengetahui kebenaran saat itu? Sudut mulut You Luo membentuk senyum main-main. Dalam sekejap, 2 hari berlalu, dan segera tiba waktu transaksi yang dijanjikan dengan Chang Shuo. Setelah You Luo membawa separuh sisa uang tunai ke hotel, dia benar-benar melihat Chang Shuo yang sudah lama menunggu di kamar. Aku sudah membawa separuh sisa uangnya. Mana barang yang aku inginkan? You Luo meletakkan kotak berisi uang di tanah dan mengarahkan pandangannya ke seberang. Terlihat Chang Shuo dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia dengan lembut membuka kotak itu dengan tangannya sendiri. Sebuah tabung spiral dengan nuansa fiksi ilmiah muncul di hadapan You Luo. Sesuai permintaanmu, aku memasukkan 105 jenis virus mutan dari basis penelitian kami ke dalamnya. Chang Shuo berkata sambil mengeluarkan dokumen yang berisi 105 jenis virus secara detail. Jaga baik-baik, kalau hilang aku tidak tahu harus mencari di mana lagi. Aku tahu. You Luo hanya melihat sekilas lalu mengalihkan pandangannya. Pandangannya kembali tertuju pada tabung reaksi itu. Tabung reaksi transparan berisi cairan biru muda yang tidak diketahui. Secara kasat mata tampak tidak ada yang istimewa, tetapi You Luo tahu apa yang ada di dalam tabung reaksi itu. Itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat membuat orang menjadi dewa dalam satu langkah. Melihat You Luo menatap tabung reaksi lama tanpa berbicara, Chang Shuo tidak bisa menahan diri untuk batuk 2 kali. Aku harus mengatakan yang sebenarnya di awal. Kaulah yang memintaku untuk menggabungkan semua virus ini. Setelah kau membawanya kembali, apakah virus asli di dalamnya masih bisa mempertahankan bentuk aslinya? Aku tidak bisa menjamin. Melihat ekspresi Chang Shuo yang seolah mengatakan, jangan salahkan aku jika ada masalah. You Luo tidak bisa menahan diri untuk membayangkan. Tenang, aku pasti tidak akan mencarimu. Dia menutup kotak itu. Kemudian dia memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah itu, Chang Shuo mengetuk ringan jebakan di dalam kotak, setelah tidak ada masalah. Transaksi ini dianggap selesai dengan sempurna. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. You Luo pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah mendapatkan uang, Chang Shuo juga bersiap untuk pergi. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada meja, dia menemukan bahwa dokumen detail virus itu belum dibawa pergi. Bagaimana bisa aku melupakan dokumen sepenting ini? Chang Shuo menggaruk kepalanya. Apa yang ada di dalam raid disk lebih penting daripada virus asli? Sebagai seorang yang bekerja di Institut Penelitian Biologi, bagaimana bisa melupakan hal penting ini? Aneh sekali. Sudahlah, toh aku sudah mendapatkan uangnya. Hal-hal lain tidak ada hubungannya denganku. Chang Shuo menggelengkan kepalanya, tidak berniat untuk ikut campur. Dia membawa uang itu dan segera meninggalkan hotel. Waktu berlalu perlahan, dan segera hari ketika kesempatan mutasi datang. Hanya tinggal 1 minggu lagi. Siang hari, di sebuah gedung apartemen mewah di kota Jiangnan. Ini adalah rumah yang baru dibeli You Luo. Paket lintas negara Anda, silakan tanda tangani. Pintu diketuk, You Luo membuka pintu. Setelah menandatangani namanya di formulir pengiriman, dia membawa paket yang dikirim dari luar negeri itu kembali ke rumah. Air limbah nuklir Fukushima juga sudah sampai. Selanjutnya, semuanya sudah siap, tinggal menunggu waktu yang tepat. Membuka paket itu. You Luo mengeluarkan satu-satunya botol kecil berisi air limbah nuklir,
dan sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Ini adalah harta karun yang secara khusus dia minta seseorang untuk ambil dari Fukushima, Jepang. Air limbah nuklir murni 100%. Bahkan lebih murni daripada yang diminum oleh orang-orang Jepang di kehidupan sebelumnya. Dengan semua ini, setelah kesempatan mutasi tiba, aku tidak akan langsung menjadi tak terkalahkan. Dengan hati-hati meletakkan botol itu ke dalam lemari penyimpanan, hati Youluo tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi harapan. Sejak hari dia menerima lebih dari 100 jenis virus dari Changshuo, hari-hari berikutnya, dia masih tidak berhenti untuk menjadi lebih kuat. Semua metode untuk menjadi lebih kuat yang bisa dia pikirkan, dia secara khusus mengumpulkannya sekali. Saat ini, lemari penyimpanannya penuh dengan harta karun. Setelah menutup pintu lemari, Youluo berjalan ke depan lemari es. Mengambil sebotol Coca-Cola dingin dari dalam, lalu kembali ke sofa untuk menonton TV. Hampir berita darurat. 10 menit yang lalu, tembok besar pintu tembaga Inggris tiba-tiba runtuh, menyebabkan jumlah korban yang tidak diketahui. Pembawa berita di TV dengan cepat membacakan laporan itu, diselingi dengan beberapa gambar yang berantakan. Meskipun gambarnya buram, samar-samar dapat dibedakan bahwa itu adalah tembok besar pintu tembaga yang terkenal di Inggris. Hanya saja tembok besar pintu tembaga yang semula megah itu sekarang patah di tengah, seolah-olah dibelah oleh sesuatu. Kesempatan mesin wabah penyakit benar-benar akan datang. Setelah melihat berita ini, seluruh pribadi Youluo menjadi bersemangat. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa penyebab runtuhnya tembok besar pintu tembaga Inggris adalah karena sesosok makhluk asing turun. Raja binatang buas asing di Inggris, bernama Risiko Ekor Merah. Karena kesempatan mesin wabah penyakit belum secara resmi tiba. Ketika pertama kali turun, wilayahnya hanya berada di alam transformasi tingkat kedua. Karena alasan ini, militer Inggris kemudian dapat menggunakan senjata berat untuk membunuhnya. Bahkan dengan begitu, Youluo masih ingat dengan jelas. Penurunan risiko ekor merah kali ini secara langsung menyebabkan Inggris menderita banyak korban jiwa. Awalnya, Inggris menutup semua berita. Tidak ingin keberadaan risiko ekor merah terungkap. Yang tidak mereka duga adalah di era internet saat ini. Kecepatan penyebaran informasi sangat cepat, ditambah lagi keributan yang disebabkan oleh risiko ekor merah terlalu besar. Tidak bisa ditutupi sama sekali. Dalam waktu singkat 2 hari, berbagai video tentang risiko ekor merah yang bertempur dengan militer Inggris bocor. Menyebabkan seluruh planet biru jatuh ke dalam kepanikan. Bagaimanapun, risiko ekor merah itu tingginya lebih dari 10 meter. Tubuh raksasa selebar puluhan meter, serta kekuatan mengerikan yang langsung membelah jembatan pintu tembaga, benar-benar mengejutkan. Bagus sekali, semua persiapanku tidak sia-sia. Youluo diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia bukannya tidak memikirkan satu kemungkinan. Yaitu, apakah dia kembali ke garis dunia yang normal kali ini setelah dilahirkan kembali? Tapi sekarang setelah berita ini keluar, kecemasan di hati Youluo benar-benar hancur. Dipastikan bahwa kesempatan mesin wabah penyakit akan segera tiba. Dia akan sepenuhnya membalikan keadaan di kehidupan sebelumnya dan menjadi yang terkuat di dunia ini. Kesempatan mesin wabah penyakit akan segera dibuka dalam seminggu. 24 jam kemudian, semua manusia akan mengantarkan evolusi. Semakin banyak penyakit dan keadaan negatif dalam tubuh. Semakin parah penyakitnya, semakin tinggi tingkat evolusinya. Hitung mundur aktivasi korban penyakit, 23 jam 59 menit 59 detik. Pada dini hari ini, semua manusia di bintang biru memiliki suara ini di benak mereka. Suara itu tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya, tetapi sangat halus. Hanya setelah 1 menit berlalu, seluruh internet bintang biru langsung meledak. Apakah kalian mendengar suara? Dikatakan bahwa korban penyakit akan segera diaktifkan. Sial, ternyata bukan hanya aku yang mendengar. Kupikir aku berhalusinasi. Evolusi diaktifkan untuk seluruh umat manusia? Benarkah? Semakin parah, semakin tinggi tingkat evolusinya. Kalau begitu, aku yang baru didiagnosis kanker stadium akhir kemarin, apakah ada harapan? Ada harapan untuk sembuh dari kanker stadium akhir. Bagaimana bisa ada harapan? Kau akan langsung naik ke surga. Tentang korban penyakit. Diskusi di internet terus berlanjut satu demi satu. Tidak ada kedamaian di bintang biru malam ini. Mereka yang awalnya sehat memukul dada mereka dan menyesal mengapa mereka tidak memiliki lebih banyak penyakit. Sementara mereka yang sudah menderita penyakit saat ini sangat gembira dan berseru bahwa surga memiliki mata. Di kantor ketua grup Liu. Sial, bagaimana mungkin korban penyakit ini tiba-tiba turun? Liu yang duduk di kursi roda, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpahaman. Tentu saja, ada juga penyesalan yang mendalam. Karena menurut apa yang dikatakan oleh dekrit surga, setelah korban penyakit diaktifkan, semakin parah penyakit di dalam tubuh, semakin kuat orang itu akan menjadi. Sementara dia selama periode pengobatan teratai salju Tianshan ini, kondisi di dalam tubuhnya telah membaik hampir 40%. Dengan kata lain, setelah korban penyakit turun, kekuatannya akan jauh berkurang dari sebelumnya. Sial, itu semua salah Youluo. Aku pasti akan membunuhnya jika aku bertemu dengannya. Ekspresi wajah Liu Kailong di ruangan itu juga sangat buruk.
Seandainya dia tahu korban penyakit ini akan turun, dia tidak seharusnya membiarkan Liu Yan mengonsumsi teratai salju Tianshan. Tetapi sekarang, tidak ada cara untuk menyesalinya. Jangan khawatir, putriku. Liu Kai Long mendengus dingin. You Luo hanyalah orang biasa yang sehat. Setelah korban penyakit turun, dia pasti akan menjadi bagian dari rantai makanan. Bagaimanapun, meskipun ada cacat pada penyakit di dalam tubuhmu. Tetapi gen langkah tingkat ini juga dapat membuatmu menjadi kuat. Kita akan menangkap kembali You Luo. Pada saat itu, kau bisa membalas dendam sesukamu. Mendengar ini, Liu Yan hanya bisa menekan amarah di hatinya untuk saat ini dan mengangguk dengan berat. Baiklah. Ayah, aku akan menunggu saat itu. Aku pasti akan membuat You Luo menyesal telah datang ke dunia ini. You Luo tinggal di rumah di kota Jiangnan. Di atas meja di depannya terdapat beberapa botol dan kaleng yang sangat mencolok. Yang paling menarik perhatian adalah kadal yang ditempatkan di tengah. Sudah hampir sebulan. Virus di dalamnya pasti telah bermutasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. You Luo menatap kadal itu. Hatinya sangat kesal. Cairan biru asli di dalam tabung reaksi kini telah berubah menjadi hitam pekat jika dilihat lebih dekat. You Luo bahkan bisa melihat sesuatu di dalam cairan hitam itu menggeliat terus-menerus, tanpa seperti ada sesuatu yang berkelahi di dalamnya. Aku ingin tahu kejutan apa yang akan kau berikan padaku. You Luo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Matanya kemudian melihat ke beberapa platform di sebelahnya, yang masing-masing adalah tubuh asli beruang air mutan yang dibeli dari lelang. Air limbah kimia yang dibawa dari pabrik kimia Mingqing, air limbah nuklir yang dibawa dari negara Yinhua, dan juga dari saluran lain. Racun mematikan yang dikumpulkannya, seperti insektisida terkonsentrasi, paus bergigi pedang Yunshan. Air henghe yang mematikan, DLL. Hampir semua yang bisa membuat orang merinding telah dikumpulkan oleh You Luo. Jenis manapun yang diminum oleh orang normal pasti akan mati total, tidak bisa mati lagi. Tetapi bagi You Luo, ini semua adalah harta karun kelas 1 yang tidak bisa ditukar dengan uang berapapun. Campur sedikit agar tidak kehabisan waktu nanti. You Luo dengan cepat mencampur semua yang ada di dalam beberapa botol di depannya. Segera, di tangannya ada botol kecil berisi cairan yang tidak jelas berwarna hijau tua yang mengeluarkan bau busuk. Di dalamnya ada tubuh asli beruang air, air limbah kimia, dan campuran racun yang tidak jelas. Namun, dia tidak membuka tabung reaksi yang berisi virus mutan itu. Mengenai tabung reaksi ini, You Luo berencana untuk meminumnya secara terpisah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk diam di tempatnya. Diam-diam menunggu kedatangan kesempatan mutasi penyakit. Waktu berlalu perlahan, jarak kepembukaan kesempatan mutasi penyakit. 1 menit 31 detik, jarak kepembukaan kesempatan mutasi penyakit, 1 menit 30 detik. Jarak kepembukaan kesempatan mutasi penyakit, 1 menit, menit terakhir, bisa dimulai. Seluruh tubuh You Luo bergetar. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengambil tabung reaksi yang penuh dengan virus. Setelah membukanya, dia tidak sabar untuk menuangkan cairan hitam di dalamnya ke dalam perutnya. Saat cairan hitam memasuki mulut You Luo, sensasi terbakar yang panas pertama kali datang dari pangkal lidah You Luo, diikuti oleh tenggorokan, esofagus sampai ke perut, semua tempat merasakan sengatan yang membakar. Tidak hanya itu. Setelah rasa sakit di perut mulai muncul, You Luo tiba-tiba menyadari bahwa entah kapan punggungnya sudah berkeringat dingin, dan pada saat yang sama, rasa sakit mulai terasa di seluruh tubuhnya. Kali ini, You Luo tidak merasakan banyak, karena rasa sakit yang kuat yang datang dari seluruh tubuhnya telah menarik semua perhatiannya. Membuatnya tidak punya waktu untuk memperhatikan sedikit rasa sakit yang datang dari tenggorokannya. Jika seseorang melihat You Luo sekarang, pasti akan sangat terkejut dengan penampilannya saat ini, mata menonjol, wajahnya pucat seperti hati babi, dan permukaan tubuhnya ditutupi dengan pembuluh darah yang padat. Seluruh orang itu seperti iblis dari neraka. 10 detik menuju pembukaan sumber penyakit. 9 detik menuju pembukaan sumber penyakit. 1 detik saat hitungan mundur mencapai detik terakhir, seolah-olah ada sesuatu di antara langit dan bumi. 10 detik menuju pembukaan sumber penyakit. 9 detik menuju pembukaan sumber penyakit. 1 detik saat hitungan mundur mencapai detik terakhir. Langit dan bumi seperti dilayani oleh jaring besar tak terlihat. Semua manusia yang menderita penyakit dan kesakitan. Pada saat ini, semua rasa sakit di tubuh mereka menghilang. Tidak hanya itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa tubuh mereka tampaknya menjadi berbeda. Mereka yang menderita pneumonia memiliki volume pernapasan yang sangat besar di antara setiap tarikan dan hembusan napas. Kekuatan tubuh meningkat secara eksponensial. Mereka yang memiliki penyakit kulit, kulitnya menjadi sekeras batu, kebal terhadap pedang dan tombak, serta kebal terhadap api dan air. Ada juga orang yang terlahir cacat di kedua kakinya. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa kedua kaki mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Setiap lompatan dapat langsung melompat hingga belasan meter tingginya. Sama seperti mereka, You Luo saat ini telah pulih dari kondisi yang menyakitkan tadi. Terinfeksi virus beruang air, memperoleh bakat tubuh abadi. Anggota tubuh yang patah beregenerasi,
terinfeksi virus rabies mutan, memperoleh bakat kecepatan operasi otak meningkat 1000%, pemahaman meningkat 1000%. Terinfeksi virus Ebola mutan, memperoleh bakat darah dewa emas, darah bumi menyerap energi spiritual 1000% lebih cepat. Terinfeksi air limbah nuklir, memperoleh bakat peningkatan fisik 1000%, satu demi satu efek peningkatan. Muncul di tubuh You Luo. Setiap kali efek peningkatan muncul, You Luo dapat dengan jelas merasakannya. Kekuatan tubuhnya meningkat lebih jauh. Mendeteksi kondisi negatif individu, sebanyak 1308 jenis. Mencapai 100 penyakit yang melilit tubuh, sedang dalam proses penggabungan dan peningkatan. Kemajuan penggabungan 98%. Kemajuan penggabungan 99%. Penggabungan berhasil, 100 penyakit melilit tubuh, tubuh kekacauan Jiuyu. Tubuh kekacauan Jiuyu, semua hukum tidak menyerang, surga cemburu dan hidup bersama, hati hancur dan darah bumi makmur. Hukum mengikuti ucapan, dewa menghancurkan dan mengubah kehampaan, menghancurkan gunung dan membelah tanah. Dalam sekejap, You Luo hanya merasakan energi yang sangat kuat meledak di dalam tubuhnya. Pada saat ini juga, dengan You Luo sebagai pusatnya, energi spiritual di area yang hampir setengah dari kota Jiangnan mulai terus menyusut. Energi spiritual membentuk pusaran besar yang terus-menerus mengalir ke tubuh You Luo. You Luo sendiri saat ini telah menjadi pusat badai energi spiritual ini. Tahap awal pertama, tahap awal kedua, tahap awal ketiga. Ranah You Luo terus meningkat, langsung mencapai tahap awal tingkat 9. Meskipun begitu, You Luo masih bisa merasakan bahwa ia masih memicu energi spiritual langit dan bumi. Pusaran energi spiritual masih belum berhenti. Terus-menerus berkumpul di dalam tubuh You Luo, awal memasuki tingkat 9. Perubahan spiritual memasuki tingkat pertama. Saat You Luo bergetar, ranahnya saat ini telah mencapai tahap pertama perubahan spiritual. Di kehidupan sebelumnya, tubuh suci malapetaka Liu Wuyan butuh waktu seminggu untuk menembus ke tahap pertama perubahan spiritual. Sedangkan You Luo saat ini hanya butuh waktu kurang dari 3 menit. Tidak, ini belum berhenti. You Luo sekali lagi menahan napas dan berkonsentrasi. Dantian di dalam tubuhnya, seperti lubang hitam, masih melahap dengan panik. Dia bisa merasakan bahwa menembus ke tahap pertama perubahan spiritual jauh dari batasnya saat ini. Perubahan spiritual memasuki tingkat pertama, perubahan spiritual memasuki tingkat kedua, perubahan spiritual memasuki tingkat ketiga. Perubahan spiritual memasuki tingkat keempat, perubahan spiritual memasuki tingkat kelima, perubahan spiritual memasuki tingkat keenam. Hingga akhirnya ranah You Luo berhenti di tahap keenam perubahan spiritual, dan dantiannya berangsur-angsur mereda. Perubahan spiritual memasuki tingkat keenam. You Luo sedikit merasakan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa selama dia mau, hanya dengan lambaian tangan ringan, gedung apartemen tempat dia berada akan runtuh menjadi debu. Apakah ini perasaan menjadi orang kuat? You Luo menarik napas dalam-dalam. Sudut mulutnya semakin naik ke atas. Dia akhirnya bukan lagi anak domba yang tidak berbahaya yang bisa disembelih di kehidupan sebelumnya. Kekuatan tahap ke-6 perubahan spiritual, pada tahap saat ini, mungkin hanya dia satu-satunya di seluruh gedung ini yang memilikinya. Sepertinya aku ingat, ketika kamu baru bangun, kamu hanya berada di tahap awal tingkat ketiga, kan? Maka bisakah kamu bertahan satu gerakan pun di tanganku? Aku akan membiarkanmu menghilang dari dunia ini nanti. You Luo mencibir, gemuruh. Tepat ketika pikiran You Luo sedang kacau, gedung apartemen di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergoyang-goyang. Dari luar juga terdengar beberapa suara ledakan dahsyat. Seolah-olah ada lebih dari selusin granat yang meledak secara bersamaan, membuatnya sedikit melayang. You Luo segera mengerti apa yang terjadi. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, pada saat ini ketika kesempatan mutasi penyakit baru saja dibuka. Sebuah sekolah asrama di kota Jiangnan tiba-tiba didatangi oleh roh yang mengalami beberapa perubahan spiritual. Karena kesempatan mutasi penyakit baru saja dibuka belum lama ini. Bahkan manusia yang menderita penyakit parah sebelum kebangkitan, saat ini masih berada di alam awal. Oleh karena itu kemunculan tiba-tiba Yin Jia Xuan Jiao ini secara langsung menyebabkan banyak kematian dan luka-luka, tidak terhitung jumlahnya anak-anak dari keluarga. Pada saat itu tatanan dunia belum sepenuhnya runtuh. You Luo juga tidak ditangkap oleh Niu Zuazi yang kemudian bangkit dengan kuat, dan lokasi sekolah dasar ini berada di dekat tempat tinggal asli You Luo, bisa dikatakan bahwa You Luo hampir menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pembantaian yang tidak manusiawi ini, aku ingat di kehidupan sebelumnya setelah Yin Jia Xuan Jiao dibunuh, kesempatan Jia Olongnya berubah menjadi tombak perak. Penuh kekuatan, kebetulan aku juga kekurangan senjata di tangan, itu kamu? You Luo tersenyum tipis, saat berikutnya seluruh orang itu menghilang seketika dari tubuh manusia. Di gerbang sekolah dasar Yang Guang, polisi kota Jiangnan melihat ke langit, Yin Jia Xuan Jiao yang sangat mengerikan itu. Biarkan Yin Jia Xuan Jiao ini mencapai asrama, itu akan menyebabkan banyak kematian dan luka-luka. Tembak dulu untuk menarik perhatian binatang buas itu. Juga biarkan dia menyakiti anak-anak,
pemimpin tim aksi, Chen Dao segera memberi perintah. Terhadap semua yang awalnya Wen Yan, mereka semua mengangkat pistol mereka, menghadap Yin Jia Xuanjiao di langit, dan langsung menembak. Peng peng peng, tembakan yang tak terhitung jumlahnya dimiringkan ke tempat itu, tetapi peluru-peluru ini yang awalnya dapat dengan mudah membunuh makhluk penjelajah. Ketika menyentuh kulit Yin Jia Xuanjiao, tampaknya kehilangan semua kekuatan, dan langsung terpental. Bahkan tidak meninggalkan sedikit pun luka, tetapi tujuan mereka masih tercapai, perhatian Yin Jia Xuanjiao. Dengan cepat beralih dari para siswa, mata bintangnya menatap anggota tim polisi di gerbang. Kilatan penghinaan melintas di matanya, semut kecil berani mengganggu hidangan yang mulia. Saat berikutnya Sheng Yin Jia Xuanjiao terbang seperti naga yang berenang ke atas tim polisi. Menghadap ke bawah adalah sapuan ekor yang tajam. Papa sapuan ekor sangat cepat. Semua anggota tim tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terkena, yang memuntahkan darah. Yang jatuh ke tanah, anggota tim yang awalnya bersenjata lengkap, saat ini sangat malu. Sialan, Chen Dao mengertakkan gigi, sisa-sisa darah keluar dari sudut mulutnya. Tim yang dipimpinnya adalah tim yang dibentuk, anggota tim semuanya adalah orang-orang yang terbangun yang menderita penyakit parah. Tetapi meskipun demikian, orang dengan kultivasi tertinggi di antara mereka, hanya keluar dari alam rangkap 3. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yin Jia Xuanjiao di depan mereka. Chen Dao bertanya kepada anggota tim, berapa lama lagi mereka akan tiba, di antara anggota tim para pengusaha kaya. Seorang pemuda dengan kepala pelontos berdiri, matanya menatap kapten. Julie berkata bahwa mereka sudah pergi untuk meminta untuk dapat memobilisasi daya tembak militer, diperkirakan sekitar 10 menit lagi. Chen Dao mencapai setelah merenung sejenak, saat ini seluruh kota Jiangnan, tidak mungkin muncul orang kuat di alam Linian. Karena itu, untuk menghadapi Yin Jia Xuanjiao ini, kita hanya bisa menggunakan senjata daging skala besar seminggu yang lalu. Serigala angin ekor merah yang muncul di British Alliance Building telah secara resmi mencapai alam ini, yang terletak di pinggang dan tangan cermin dimensi. Meskipun kekuatannya sangat mengerikan, dia masih tidak bisa menahan serangan senjata daging skala besar. Tugasnya hanya untuk menahan Yin Jia Xuanjiao sebelum bala bantuan tiba. Aku menyuruhnya menyerang anak-anak sekolah dasar Sun Sine. Pemuda berkepala chestnut yang mendengar angka ini selama 10 menit. Kilatan ketegasan melintas di matanya. Qianze, apa yang ingin kamu lakukan? Hati Chen Dao berdebar kencang. Perasaan firasat buruk tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Yin Jia Xuanjiao di langit sangat tidak puas dengan tindakannya. Dia berhenti memperhatikan kelompok orang yang kehilangan kekuatan tempur mereka dan terbang kembali ke arah gedung asrama. Kapten Chen, berapa banyak granat yang kita bawa? Pemuda berkepala chestnut yang dipanggil Qianze tidak menjawab pertanyaan Qianze, tetapi malah bertanya balik. 13 butir, Qianze menjawab tanpa sadar. Qianze tersenyum dan berkata kepada kapten. Dan mengubah pilot tempur untuk membuka sebelum saya cacat di kaki. Nanti, saya akan bertanggung jawab untuk menarik perhatian Injia yang lahir, dan kemudian Anda akan menggunakan granat. Pada saat yang sama, lemparkan ke arah binatang itu, kita akan meledakkan pantatnya secara langsung. Kekhawatiran melintas di mata Chen Dao. Tapi kekuatan binatang itu terlalu kuat. Kamu akan berada dalam bahaya jika melakukan ini. Adikku masih di asrama. Jika aku tidak melakukan tugas ini, siapa lagi? Qianze? Chen Dao hanya memutar matanya dengan santai. Oke, aku akan pergi. Jangan mengecewakanku, atau aku akan meminta pertanggungjawaban. Dia berkata setengah bercanda. Kemudian, senyum muncul di sudut mulut Qianze. Matanya menatap Yin Jia Xuanjiao di langit, dan dia meraung, binatang buas. Dulu, ada juga yang belum mati, kan? Mengapa berlari? Katakan padaku. Dia mengangkat kembali senapannya. Menembak dengan liar ke arah Yin Jia Xuanjiao di langit lagi, serangan yang kosong dan kosong. Sekali lagi membuat marah Yin Jia Xuanjiao. Dia meraung dan terbang kembali ke arah Qianze. Ayo cepat cari ayahmu. Qianze tertawa keras. Pada saat yang sama Yin Jia Xuanjiao terbang mendekat. Seluruh sosoknya seperti monyet gesit yang mengancam atap. Yin Jia Xuanjiao melihat bahwa Qianze tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi malah datang untuk memprovokasi dirinya sendiri. Dia langsung marah. Cahaya perak samar tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, bersiap untuk memberi pelajaran pada semut di depannya. Tetapi ketika dia terbang di depan Qianze, hanya berjarak kurang dari 10 meter dari tanah, pin pengaman dari 13 granat di tim ditarik secara bersamaan. Pada saat yang sama, dilemparkan ke arah Yin Jia Xuanjiao di langit, nyala api dahsyat meledak di udara dalam sekejap. Raungan naga merah yang dahsyat menyebar ke seluruh kota Jiangnan. Yin Jia Xuanjiao diserang secara tiba-tiba. Kedua matanya menjadi gelap karena ledakan itu, dan seluruh cangkangnya berlumuran darah, terutama kedua mata merahnya. Pada saat ini, daging dan darahnya semakin kabur, rasa sakit yang hebat merangsang Yin Jia Xuanjiao, membuatnya bertanya-tanya dengan sembrono di langit. Sementara itu, Qianze juga terpengaruh karena jaraknya terlalu dekat dengan Yin Jia Xuanjiao. Rompi anti pelurunya sudah rusak, lukanya ada di mana-mana,
tetapi senyum di wajahnya masih sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melompat kembali ke tim dan berteriak kepada Chen Dao dan yang lainnya. "Saudara-saudara, tembak!" Dengan suara berdebam, peluru yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju tangan naga yang pertahanannya telah ditembus. Tembakan itu membuat Yin Jia Xuanjiao berteriak dengan sedih. Sekilas situasinya tampak benar-benar berbalik, tetapi Chen Dao dan yang lainnya tidak menyangka. Hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, tangan naga Yin Jia Xuanjiao yang berlumuran darah dan daging itu sebenarnya hampir sembuh. Mata merah darahnya terbuka kembali, pandangannya menyapu sekeliling, dan akhirnya menemukan kembali di tanah. Sosok Qizi, pada saat ini Qizi sudah pingsan karena luka yang terlalu parah. Tetapi Yin Jia Xuanjiao tidak berniat untuk melepaskannya. Dia meraung rendah. Sosoknya seperti kilat perak. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas tim. Aku melihat Yin Jia Xuanjiao menggenggam kedua telapak tangannya di depan dadanya. Bola cahaya yang bercampur dengan kekuatan petir yang mengerikan. Tiba-tiba mulai berlutut dan membuka mulut. Bagaimana mungkin kecepatan pemulihannya begitu cepat? Wajah Chen Dao pucat seperti abu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa selama bola petir itu dilepaskan, seluruh tim mereka akan musnah. Dan pada saat ini, waktu yang tersisa hingga bala bantuan tiba adalah 5 menit. Mungkinkah Chen Dao merasa tidak rela? Pada saat ini, dia baru benar-benar menyadari apa arti dibukanya kesempatan perubahan. Kekuatan pada akhirnya masih karena kekuatan. Jika dia juga seorang ahli di alam perubahan, apakah dia masih akan takut pada naga kecil di depannya ini? Chen Dao perlahan menutup matanya. Tetapi setelah sekian lama, rasa sakit karena tubuhnya diselimuti petir yang dia bayangkan tidak datang. "Kapten Chen, seseorang datang." Itu adalah suara bersemangat dari anggota tim di sampingnya yang tiba-tiba terdengar. Hati Chen Dao bergetar, dan dia segera membuka matanya, berpikir bahwa bala bantuan dari tentara yang tiba sebenarnya terasa. Namun, ketika dia membuka matanya, semua yang terjadi di depannya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Aku melihat di atas langit di mana bulan terang menggantung tinggi. Sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di udara, berhadapan dengan Yin Jia Xuanjiao. Yin Jia Xuanjiao melihat ke depan. Kemunculan tiba-tiba dari mata biru ini tidak bisa membantu tetapi memancarkan sentuhan tirani. Dia belum selesai memberi pelajaran pada sekelompok semut di tanah. Mengapa sekarang ada mata biru yang keluar? Mencari kematian. Pikiran Yin Jia Xuanjiao bergerak, bola petir di tangannya sudah berkumpul. Aku melihat dia melambaikan kedua telapak tangannya, bola petir itu tiba-tiba ditembakkan, aku membawa kekuatan petir yang dahsyat. Terbang lurus ke depan, trik kecil, tepat pada waktunya untuk menguji 9 tubuh kekacauan neter milikku. Namun, sosok di udara itu tidak lain adalah Yao Luo yang datang setelah mendengar suara ledakan. Kedua tangannya di belakang punggung. Menghadapi bola petir dahsyat yang akan datang, ekspresinya sama sekali tidak berubah, tanpa rasa takut sedikit pun. Bola petir terbang sangat cepat, langsung mencapai depan Yao Luo. Kekuatan petir dahsyat meledak dalam sekejap, menyebabkan sekitarnya langsung membentuk area yang penuh dengan aura kehancuran. Yin Jia Xuanjiao melihat bayangan. Kilatan kepuasan melintas di matanya. Bola petir ini adalah jalannya untuk mendekati kekuasaan. Manusia yang tiba-tiba muncul ini pasti tidak akan bisa menahannya. Selanjutnya adalah saat baginya untuk menikmati kemenangan. Yin Jia Xuanjiao hendak berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, sebuah suara segera datang dari belakangnya. "Kamu ingin pergi? Apakah aku mengizinkanmu?" Yin Jia Xuanjiao tiba-tiba menoleh. Menatap langsung ke pusat area, sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggung masih berdiri di sana. Tubuh kekacauan 9 neter, kebal terhadap semua hukum. Wajahnya tenang, napasnya panjang dan teratur, tanpa sedikit pun bekas luka. Bagaimana mungkin? Yin Jia Xuanjiao terkejut. Kudengar urat naga Jiaolongmu lumayan. Jika demikian, maka tinggallah dan jadilah senjataku. Yao Luo menyeringai, tidak memberi Yin Jia Xuanjiao kesempatan untuk bereaksi. Segera dia menampar dengan telapak tangan. Sebuah jejak telapak tangan yang hampir sebesar seluruh Yin Jia Xuanjiao tiba-tiba muncul. Dengan kecepatan kilat, ia membanting tubuh Yin Jia Xuanjiao. Yin Jia Xuanjiao langsung terhempas ke tanah oleh telapak tangan ini. Tubuh besar itu membanting keras ke lapangan olahraga yang sepi, menciptakan lubang besar. Jadi, Yin Jia Xuanjiao yang begitu menakutkan sebenarnya tidak bisa bertahan satu ronde pun di tangan Yao Luo. Siapa sebenarnya orang ini? Yin Jia Xuanjiao, yang terlempar ke dalam lubang, mengeluarkan raungan marah yang tidak rela dan masih ingin bangkit dan berjuang. Tetapi Yao Luo sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia langsung datang ke atas Yin Jia Xuanjiao dan mencengkeram posisi 3 inci darinya. Masih ingin berjuang? Siapa yang memberimu keberanian? Yao Luo tersenyum tipis, lalu tangan kanannya menjulur ke depan. Sebuah tangan ilusi dengan erat menggenggam urat Jiaolong Yin Jia Xuanjiao. Tangan ilusi ini dengan kuat menggunakan kekuatan. Yin Jia Xuanjiao tidak memiliki kekuatan untuk melawan sedikit pun dan beberapa uratnya tercabut, hanya menyisakan tubuh naga Jiaolong yang tak berdaya. Bergoyang di lubang besar, seolah-olah tidak rela mati begitu saja. Beberapa urat Yin Jia Xuanjiao
Setelah ditarik keluar, secara bertahap mulai menyusut, dan akhirnya bersama dengan urat Jiaolong berubah menjadi tombak perak panjang. Urat Jiaolong menjadi rumbai tombak, tulang punggung Jiaolong menjadi badan tombak. Sekilas tombak ini memancarkan aura pembunuh. Tidak buruk, seperti yang diharapkan, ini bukan produk biasa. You Luo memegang tombak Yin Jia Xuan di tangannya. Menimbangnya beberapa kali, hatinya sangat puas. Harus diketahui bahwa setelah periode mutasi penyakit dimulai, faktor-faktor yang menentukan kekuatan seseorang tidak hanya terbatas pada kultivasi, tetapi juga seberapa banyak harta yang dimiliki. Itu juga merupakan faktor penting dari kekuatan. You Luo masih ingat, di kehidupan sebelumnya, ada banyak orang yang sehat dan berbakat rata-rata. Tetapi karena keberuntungan mereka sangat baik, mereka mendapatkan beberapa harta karun alam, yang menyebabkan kekuatan mereka meningkat pesat dan akhirnya mendominasi satu wilayah. Jika Anda ingin menjadi orang terkuat di dunia, harta karun semacam ini juga tidak boleh dilewatkan. Tombak Yin Jiao ini, meskipun tidak bisa disebut sebagai harta karun, tetapi pada titik waktu saat ini, itu juga dianggap sebagai harta yang langka. You Luo meletakkan tombak Yin Jiao di punggungnya dan mengalihkan pandangannya ke sekolah dasar matahari di tanah. Setelah pertempuran ini, sekolah dasar matahari dapat dikatakan berantakan di mana-mana, tetapi untungnya, gedung asrama tidak hancur. Cukup baik, dan para siswa aman dan sehat. Ketika You Luo melihat sekelompok anak-anak itu, anak-anak juga mengarahkan pandangan mereka ke You Luo. Banyak mata yang bersinar dengan kepolosan saat ini penuh dengan kekaguman. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini dalam hidup mereka. You Luo menyapu sekelilingnya. Segera setelah itu, dia bersiap untuk pergi. Yin Jia Xuan Jiao, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan selanjutnya. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Chen Dao perlahan bereaksi. Dia dengan cepat menghubungi markas besar. Saya Chen Dao. Yin Jia Xuan Jiao yang muncul di sekolah dasar matahari telah diselesaikan oleh orang misterius. Segera panggil ambulans. Anggota tim saya dalam bahaya. Harus cepat. Setelah meninggalkan sekolah dasar matahari, You Luo membawa tombak Yin Jiao. Dia dengan cepat kembali ke gedung apartemennya. Hal yang harus dia lakukan selanjutnya adalah segera memurnikan tombak Yin Jiao di tangannya. Dan setelah peluang kebangkitan dimulai, peluang besar pertama yang mendarat di kota Jiangnan adalah alam rahasia Nanshan 3 hari kemudian. Pikiran You Luo terlintas kembali. Alam rahasia Nanshan adalah peluang besar terkenal setelah peluang kebangkitan dimulai di kehidupan sebelumnya. Ada banyak harta karun di alam rahasia, yang paling berharga adalah yang disebut 9 yang 8 diagram piring. You Luo jelas tahu bahwa 9 yang 8 diagram piring yang diperoleh di kehidupan sebelumnya. Orang yang dikenal sebagai Wu Jiang, dewa surgawi pengendali zirah, hanyalah nama hidangan sebelum mendapatkan piring 8 diagram 9 yang. Justru karena waktu pembukaan alam rahasia Nanshan bertepatan dengan hari ketiga setelah peluang kebangkitan mendarat, orang-orang di dunia masih tidak tahu apa itu alam rahasia. Wu Qiun murni mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan piring 8 diagram 9 yang. Jika tidak, dia akan dapat melepaskan pertahanan terkuat di dunia. Pemerintah pertahanan langit 8 diagram, menahan 5 serangan kekuatan besar dan menjadi terkenal. Dikenal sebagai dewa surgawi pelindung zirah. Diam awal sedang mendekat. Evolusi ilahi mendekat, node evolusi akan segera dibuka, kehendak surga terpancar keluar. 5 kitab suci kultivasi utama, piring 8 diagram 9 matahari, harus didapatkan. Secercah cahaya aneh melintas di mata You Luo. Di node kehidupan sebelumnya ini, semua orang tidak tahu pentingnya alam rahasia, tetapi dia berbeda. Dia adalah orang yang terlahir kembali. Piring 8 diagram 9 matahari, dia harus mendapatkannya. Menarik napas dalam-dalam. Tatapan You Luo kembali ke tombak naga perak di tangan You Luo. Bintang-bintang melonjak, sebuah pikiran ilahi muncul dari benak You Luo dan langsung memasuki tombak naga perak, setelah pikiran ilahi memasuki tombak naga perak. Hal pertama yang You Luo rasakan adalah rasa benci. Hehe, kau anak kecil yang pendendam. Bahkan jika sudah mati, kau tidak ingin jatuh ke tanganku? Sudut mulut You Luo sedikit terangkat. Nada bicaranya bercanda, tetapi sangat disayangkan. Karena kau sudah ada di tanganku, kau harus mendengarkanku. Kesadaran Wan Yigang yang tersisa di tombak naga perak langsung ditangkap. Inilah tubuh kekacauan 9 matahari. Kekuatan yang dibawa kepada You Luo, bunga jiwa ilahi terus bercanda dan berkata, di dunia saat ini, sama sekali tidak ada 2 orang yang bisa membandingkan kekuatan jiwa ilahi dengan You Luo, setelah menghancurkan kesadaran tombak naga perak. You Luo mulai memurnikan tombak naga perak, tanpa halangan tombak naga perak. Proses pemurnian dapat dikatakan sangat lancar. Hanya butuh setengah jam, tombak naga perak telah dicap dengan tanda jiwa ilahi oleh You Luo. Pada saat ini, You Luo benar-benar merasakan bahwa tombak naga perak telah menjadi miliknya, tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan menggunakannya sesuka hati. Bagus, tombak naga perak telah disempurnakan sepenuhnya. Sebelum bersiap untuk pergi ke alam rahasia Nanshan, mari selesaikan satu hal terlebih dahulu.
Yao Luo menyimpan tombak naga perak dan kemudian langsung meninggalkan apartemen, Taman Tianke, sebuah kompleks perumahan. Yao Luo diam-diam datang ke depan pintu sebuah keluarga dan mengetuk pintu. Segera seorang wanita dengan sosok segar keluar. Wajahnya cantik. Yao Luo, kau benar-benar berani datang? Qin Cici menatap Yao Luo di luar pintu dengan tajam. Sudut mulutnya melengkung membentuk seringai dingin. Karena Yao Luo mengulurkan tangannya untuk meraih, kultivasi tahap awal tingkat 3 di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ingin menangkap Yao Luo ke dalam rumah, tetapi ketika dia menyentuh pergelangan tangan Yao Luo, dia menemukan tidak peduli bagaimana dia menggunakan. Yao Luo tetap tidak bergerak di tempatnya. Qin Cici, apakah kau pikir kekuatan tahap awalmu sangat kuat? Yao Luo memandang Qin Cici seperti badut dan tersenyum mengejek, kemudian seluruh tubuhnya. Aura petir yang berlama-lama tampak jelas, rasa penindasan yang besar langsung menyelimuti Qin Cici. Tidak mungkin mikroskop elektron nol. Bagaimana mungkin kamu seorang yang terbangun? Qin Cici membelalakan mata, menatap Yao Luo dengan tatapan menusuk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia ingat tubuh Yao Luo jelas tidak memiliki penyakit apapun. Qin Cici, sekarang aku bertanya padamu, siapa yang harus menyesal? Yao Luo menatap Qin Cici dengan ekspresi lucu. Qin Cici bereaksi dengan cepat, dengan ekspresi jahat di wajahnya. Ekspresinya langsung berubah patuh, bahkan sedikit menjilat. Yao Luo, kenapa kamu tidak memberitahuku jika kamu sekuat ini? Kenapa aku harus memberitahumu? Tanpa menunggu dia melanjutkan, Yao Luo langsung menyela. Setelah mencibir, pistol lembaja muncul di tangannya. Apakah menurutmu orang mati perlu tahu begitu banyak? Mengatakan itu, pistol lembaja di tangan Yao Luo langsung menusuk ke depan. Ujung pistol seperti pancaran baja, langsung menembus jantung Qin Cici, memercikkan setetes darah. Sampai sebelum kematiannya, Qin Cici masih memasang ekspresi menjilat seperti teratai biru, hanya saja di matanya terdapat sedikit ketidakpercayaan. Dia sama sekali tidak tahu mengapa Yao Luo tiba-tiba menjadi begitu kejam. Dia benar-benar membunuhnya. Sampai akhir, ekspresi di antara mata Qin Cici berangsur-angsur menghilang. Yao Luo menarik ujung pistol, tubuh kurusnya jatuh dengan keras, mengeluarkan suara teredam. Balas dendam pertama telah dilakukan. Selanjutnya giliranmu, Liu Ruyan. Yao Luo mengibaskan darah dari ujung pistol. Perlahan-lahan pergi dari tempat ini. Saat Yao Luo berlatih dengan giat, di dalam grup Liu Tuan. Liu Ruyan sudah bangkit dari kursi roda. Saat ini, dia duduk bersila di tanah, merasakan energi spiritual antara langit dan bumi. Namun, setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Sialan Yao Luo. Jika bukan karena dia, tubuh suci malapetakaku. Bagaimana bisa menjadi begitu tidak lengkap? Wajah cantik Liu Ruyan saat ini dipenuhi dengan kebencian. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri di dalam hatinya, setelah kesempatan mutasi diaktifkan, fisiknya akan menurun lebih dulu daripada orang lain. Namun, dia tidak menyangka penurunan itu begitu besar. Dia sudah tahu bahwa dia awalnya bisa menjadi tubuh suci malapetaka legendaris, kecepatan kultivasinya ribuan kali lebih cepat daripada orang biasa. Tapi sekarang, beberapa teratai salju dari pegunungan Tian Shan di kota Liao telah merusak tubuh suci malapetaknya, mengubahnya menjadi versi cacat dari tubuh suci malapetaka saat ini. Kecepatan kultivasinya telah melambat lebih dari separuh, belum lagi. Berbagai bakat yang unik untuk tubuh suci malapetaka juga telah musnah bersamanya. Jika bukan karena tubuh suci malapetaka. Salah satu bakat yang paling penting, pemulihan ekstrim masih ada, dia benar-benar akan kehilangan akal sehatnya. Namun, justru karena keadaan cacat dari tubuh suci malapetaka, dia hanya dapat menggunakan bakat ini sekali. Setelah itu dia akan sepenuhnya menurut. Apakah ayah sudah menemukan di mana Yao Luo berada? Memikirkan hal ini, Liu Ruyan menjadi sangat marah, tatapan dinginnya langsung melihat ke arah Liu Kailong di sampingnya. Liu Kailong ditatap oleh Liu Ruyan hingga keringatnya bercucuran 2 kali lipat, dia buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, orang-orang kami sudah menemukan tempat dia tinggal sebelumnya, tetapi rumah itu sudah sebulan lalu digadaikan oleh Yao Luo, dan selama ini Yao Luo tidak pernah kembali sekalipun. Apakah dia masih berada di kota Jiangnan sekarang? Itu masih menjadi masalah. Nada bicara Liu Kailong agak tidak yakin. Kalau begitu periksa catatan transaksi banknya, kemanapun dia pergi, dia pasti akan menggunakan uang. Liu Ruyan menggertakkan gigi dan berkata, dia sangat membenci Yao Luo. Jelas saat ini dia sudah bisa mengandalkan tubuh suci bencana panas untuk mendominasi salah satu peluang mutasi yang baru datang ini. Menjadi orang terkuat di dunia. Tetapi karena Yao Luo, semua ini hancur. Bahkan Liu Ruyan curiga bahwa Yao Luo sudah tahu bahwa peluang mutasi akan datang. Jadi dia datang untuk menipunya sebelumnya, tetapi kecurigaan ini terlalu keterlaluan, jadi Liu Ruyan tidak terlalu memikirkannya. Ada sedikit masalah dengan pihak bank, orang-orang kami tidak dapat dihubungi, tidak ada cara untuk memeriksa. Nada bicara Liu Kailong. Sejak peluang mutasi datang, dunia bisa dikatakan kacau balau, dia bisa dengan jelas meramalkan. Tidak lama lagi, tatanan yang dibangun di masa lalu akan runtuh,
Kekuatan adalah mata uang keras di masa depan. Liu Kailong juga sangat membenci You Luo karena menghancurkan tubuh suci bencana panas Liu Ruyan. Jika dia bisa menemukan You Luo, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Saat itu, pintu kantor tiba-tiba diketuk oleh seseorang, orang yang dicari oleh manajer Liu sudah kami temukan. Setelah kata-kata ini keluar, Liu Ruyan dan Liu Kailong bersemangat. Cepat masuk. Liu Kailong melambaikan tangannya, sekretaris masuk sambil memeluk sebuah laptop, di layar laptop. Memutar sebuah video. Dalam video itu terlihat sosok seorang pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggung di tengah udara. Di seberangnya ada seekor naga perak raksasa, lalu pemuda dalam video itu mengarahkan jarinya menghadap naga perak dan melambaikan telapak tangannya, sebuah jejak telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di udara. Menghantam tubuh naga itu dengan keras, naga raksasa yang sangat perkasa itu ternyata langsung terpukul ke dasar tanah hanya karena telapak tangan ini. Selanjutnya adalah pemuda itu. Mungkin karena jarak pengambilan gambar terlalu jauh, videonya tidak terlalu jelas, tetapi setiap adegan tetap merangsang sekelompok orang. Tentu saja, yang paling penting adalah Liu Kailong dan Liu Ruyan mengenali pemuda yang membunuh Jia Olong dengan santai itu. Siapa sebenarnya You Luo? Liu Kailong membelalakan matanya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mata indah Liu Ruyan juga penuh dengan keterkejutan saat ini. Mengapa dia begitu kuat? Nada bicara Liu Ruyan sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa You Luo, yang terlihat sangat sehat, kekuatannya akan menjadi begitu kuat setelah kesempatan itu tiba. Ini benar-benar lebih dahsyat daripada tubuh suci malapetakannya. Meskipun tubuh suci malapetakannya saat ini adalah versi yang tidak lengkap, Liu Ruyan dapat dengan jelas melihat perbedaannya. Bahkan jika tubuh suci malapetakannya adalah versi lengkap, itu pasti tidak sebanding dengan You Luo di video. Putriku, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan sesuai rencana semula. Liu Kailong menggertakkan giginya. Karena You Luo begitu kuat, maka kita hanya bisa menjilatnya. Kemudian perlahan mencari kesempatan untuk bergerak. Tidak peduli apa, grup Liu kita dan dia, You Luo, dapat dianggap telah bekerja sama sekali. Aku juga memberinya 100 juta. Ini bisa dianggap sebagai persahabatan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Liu Kailong, Liu Ruyan hanya bisa mengangguk dalam diam. Dia tahu betul kapan harus melakukan apa. Sekarang You Luo jelas jauh lebih kuat darinya. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa menunggu sampai kekuatannya meningkat di masa depan. Baru setelah melampaui You Luo. Sebelum itu, tahan saja dulu. Melihat Liu Ruyan tidak menolak, Liu Kailong juga merasa lega. Dia menoleh untuk melihat sekretaris, bantu aku menemukan informasi kontak You Luo. Aku ingin secara pribadi mengunjungi rumahnya. Setelah sekretaris menjawab dan pergi, You Luo sedang bersiap untuk pergi di luar kompleks. Ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah telepon dari grup Liu. Melihat ini, sudut mulut You Luo sedikit melengkung membentuk senyuman mengejek, lalu dia menekan tombol jawab. Saya You Luo, ada apa? Suara Liu Kailong segera terdengar dari seberang telepon. Bagus sekali, ini benar-benar Tuan Yao. Saya Liu Kailong. Beberapa hari terakhir ini saya terus mencari Anda, ingin membalas budi Anda karena telah menyembuhkan penyakit putri saya. Akhirnya saya menemukan Anda. Suara Liu Kailong terdengar sangat bersemangat. Mendengar ini, You Luo tidak bisa menahan tawa. Kebetulan dia memang berencana untuk pergi ke grup Liu. Untuk langsung menyingkirkan Liu Ruyan dan Liu Kailong. Bukankah ini mereka sendiri yang datang? Memikirkan hal ini, You Luo tersenyum dan menjawab. Tuan Liu, lalu bagaimana Anda berencana untuk membalas budi saya? Tanggapan segera datang dari seberang telepon. Budi Anda kepada grup Liu kami sangat besar. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata di telepon. Tuan Yao, bagaimana kalau begini? Anda beritahu saya alamat Anda. Aku akan membawa putriku untuk mengunjungi Anda secara pribadi. Begitu Liu Kailong selesai berbicara, You Luo langsung setuju. Oke, saya akan mengirimkan lokasi rumah saya. Setelah Anda mengirimkan lokasi gedung apartemen, You Luo berjalan kembali dengan santai. Bersiap menunggu keduanya datang. Setelah menerima lokasi yang dikirim You Luo, sudut mulut Liu Kailong hampir mencapai telinga. Seperti yang kuduga, You Luo memang memikirkan dendam antara kita dan grup Liu. Bisa terhubung dengan ahli tingkat ini, masa depan grup Liu kita pasti akan cerah. Liu Kailong merasa gembira. Dia tersenyum dan menatap Liu Ruyan. Putriku, ayo kita mengunjungi You Luo bersama. Kamu harus ingat baik-baik. Jangan tunjukkan kecerdasanmu di depannya. Setelah kekuatanmu meningkat, kita baru akan membalas dendam. Liu Ruyan mengangguk ringan dan mengulangi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku pasti tidak akan membiarkan You Luo menyadarinya. Bagus, jangan tunda lagi, ayo kita berangkat sekarang. Liu Kailong tersenyum tipis, membawa Liu Ruyan pergi dengan cepat dari grup Liu, menuju tempat tinggal You Luo. Tak lama kemudian, pintu rumah You Luo diketuk. Tuan Yao, saya Liu Kailong. Saya dan putri saya, Liu Ruyan, datang berkunjung. Setelah suara Liu Kailong terdengar, tak lama kemudian pintu dibuka dari dalam.
You Luo juga muncul pada saat ini. Di hadapan Liu Ruyan dan Liu Kailong. Tuan You, akhirnya Anda membukakan pintu. Setelah melihat You Luo, Liu Kailong segera memasang senyum di wajahnya. Melihat penampilannya ini, You Luo tidak bisa menahan geli dalam hatinya. Sebelum asal mula penyakit muncul, grup Liu adalah salah satu perusahaan terbesar di kota Jiangnan. Di luar, tidak ada yang berani tidak menghormati Liu Kailong. Tetapi seorang ketua dengan kekayaan yang luar biasa ini, sekarang benar-benar merendahkan diri di depannya. Wajahnya penuh senyum. You Luo diam-diam menghela nafas bahwa semua ini dibawa oleh kekuatan. Dia juga tahu. Pasti saat dia bertukar pengalaman di sekolah dasar matahari, seseorang mengambil foto dan mengunggahnya ke internet. Liu Kailong dan yang lainnya melihatnya. Baru kemudian mereka berinisiatif untuk datang kepadanya. Tapi ini juga bagus, Liu Kailong dan Liu Ruyan berinisiatif untuk mencarinya. Ini juga membantunya menghemat masalah, dan dia ingin menggunakan kata-kata yang sudah dia siapkan untuk mendekati mereka. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung dipotong oleh You Luo. Ketua Liu, Anda pasti melihatnya. Aku membunuh naga bersisik perak itu di sekolah dasar matahari, baru kemudian datang ke sini, kan? Sudut mulut You Luo mengangkat senyum mengejek, dan berkata langsung. Ini langsung membuat Liu Kailong tidak tahu bagaimana menjawab. Tetapi dia bereaksi dengan sangat cepat, dan segera menjawab, Tuan You, adegan naga bersisik perak itu sekarang menyebar di internet. Benar-benar pahlawan muda, sangat heroik. Melihat You Luo terus menatap Liu Kailong, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, hati Liu Kailong langsung berdebar. Mungkinkah aku mengatakan sesuatu yang salah? Melihat suasana akan menjadi canggung, Liu Ruyan di samping segera maju selangkah. Sambil tersenyum menatap You Luo, Tuan You, Anda telah menyelamatkan hidup Ruyan. Beberapa hari ini, Li Ruyan selalu memikirkan bagaimana membalas budi Anda. Tapi tidak peduli bagaimana Ruyan memikirkannya, jadi Ruyan ingin datang dan meminta nasihat Anda secara langsung. Saat berbicara, Liu Ruyan berjalan mendekat ke You Luo lagi. Dia mengirim tatapan mata musim gugur, pipinya merona, dan mata indahnya yang sedingin bintang menatap You Luo dengan saksama. Menurut Anda bagaimana Ruyan harus membalas budi Anda? Ruyan pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Aroma seorang gadis yang belum menikah menyeruak. You Luo melihat Liu Ruyan di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela dalam hatinya. Tidak heran dia adalah Kaisar Iblis Ruyan. Dia tidak akan memilih-milih cara untuk mencapai tujuannya. Jika aku bukan orang yang terlahir kembali, aku benar-benar bisa ditipu oleh penampilan Liu Ruyan yang tidak berbahaya ini. Apakah aku rela menjadi bawahannya? Bagaimanapun, meskipun Liu Ruyan kejam, penampilannya ini diakui sebagai yang nomor satu di dunia di kehidupan sebelumnya. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Memikirkan hal ini, You Luo mundur selangkah. Hatinya dingin, dan pada saat yang sama, dia menatap Liu Ruyan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum main-main. Berbicara tentang membalas budi, aku benar-benar punya sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Bantuan apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Ruyan pasti akan menyelesaikannya. Liu Ruyan sangat gembira. Tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, masih dengan penampilan wanita cantik yang menyedihkan itu, karena kamu begitu tulus. Kalau begitu aku akan langsung saja. Kilatan dingin melintas di mata You Luo, dan seketika menjadi dingin seperti sebelumnya. Aku ingin membunuhmu. Begitu kata-kata itu keluar, You Luo tidak tahu kapan tombak perak terang muncul di tangannya. Ujung tombak seperti naga banjir, dan tubuh tombak seperti leher naga banjir. Orang biasa hanya perlu melihatnya sekilas. Dan bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Hati Liu Ruyan juga merasakan firasat buruk pada saat ini. Tepat ketika dia ingin mundur, detik berikutnya dia merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba datang dari posisi jantungnya. Tombak Injiao menusuk ke depan seolah memasuki wilayah tak bertuan, langsung menembus jantung Liu Ruyan. Beberapa semburan darah juga terciprat di dinding di belakang Liu Ruyan. Kecepatan You Luo sangat cepat. Baru setelah mata Liu Ruyan secara bertahap kehilangan cahayanya, Liu Kailong di samping menyadari apa yang telah terjadi. You Luo, kamu. Liu Kailong sangat terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa You Luo ingin membunuh putrinya, dan dia melakukannya tanpa ampun, dan dengan tegas mengambil nyawa Liu Ruyan. Mungkinkah putrinya menyinggung perasaannya di suatu tempat? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pada saat Liu Kailong mengucapkan 3 kata ini. Tombak Injiao sudah ditarik dari posisi jantung Liu Ruyan. Ujung tombak yang waspada langsung menyesuaikan diri dan langsung menembus jantung Liu Kailong dalam waktu singkat. Plop keduanya jatuh ke belakang dengan kaku. Dinding koridor sudah penuh dengan percikan darah saat ini. Membunuh 2 orang berturut-turut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Grup Liu tidak akan ada lagi di masa depan. Setelah melakukan semua ini, You Luo merasa sangat senang. Dia sudah membalas dendam dan mencabut grup Liu yang menyiksanya di kehidupan sebelumnya. Dia juga menyingkirkan momok besar bagi dunia. Tragedi ala Qiu Hi di kehidupan sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Setelah benar-benar menyaksikan kematian Liu Ruyan dan Liu Kailong,
Yao Luo tidak tinggal lebih lama di sana dan langsung meninggalkan rumah yang baru dibelinya. Selain itu, kesempatan itu sudah dimulai. Rumah bukanlah hal penting seperti dulu. Selama kekuatannya cukup, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Rumah ini kotor. Maaf, saya langsung ganti yang baru. Begitulah sikapnya. Yao Luo pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Liu Ruyan, yang sudah tidak bernapas di koridor, tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, mulai memperbaiki setiap luka di dalam dan di luar tubuhnya. Tidak lama kemudian, semua luka diperbaiki. Liu Ruyan juga perlahan membuka matanya pada saat ini. Hal pertama yang dilihatnya adalah Liu Kailong yang mati tidak tenang di sampingnya, dan gagang pistol yang berlumuran darah di sekelilingnya. Ingatan di benaknya juga mulai pulih. Wajah cantik Liu Ruyan berangsur-angsur berubah menjadi bengkok. Dia meraung histeris. Pintu rumah tetangga Yao Luo tiba-tiba terbuka, dan seorang pria kekar bertelanjang dada keluar. Siapa yang mengamuk seperti ini? Tidak membiarkan orang tidur. Ya, begitu dia keluar, dia melihat adegan yang sangat kejam ini. Dia langsung terpana di tempat, membunuh orang. Sebelum pria kekar itu sempat berteriak, mata Liu Ruyan menjadi dingin. Dia langsung berada di depan pria kekar itu dan mencengkeram leher pria kekar itu dengan tangan kanannya. Detik berikutnya, leher pria kekar itu langsung dipatahkan. Setelah membunuh 1 orang, Liu Ruyan sama sekali tidak merasa bersalah. Dia bahkan tidak melihat mayat pria kekar itu. Dia hanya langsung mendatangi mayat Liu Kailong dan diam-diam mengangkatnya. Kemudian, dia masuk ke lift. Saat pintu lift tertutup, setetes air mata diam-diam jatuh dari sudut mata Liu Ruyan. Yao Luo, kau membunuh ayahku dan membuat bakat tubuh suci bencanaku tidak berfungsi. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaanku. Liu Ruyan bergumam pada dirinya sendiri. 2 hari berlalu. Di sebuah ruangan, Yao Luo duduk bersila di tanah. Saat dia menarik dan mengembuskan napas, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus berkumpul ke dalam tubuhnya. Hingga mencapai titik kritis, dantian Yao Luo tiba-tiba bergetar. Alam Lingbian tingkat 6. Alam Lingbian tingkat 7. Perlahan mengembuskan napas, Yao Luo membuka kembali matanya. Seperti yang kuduga, alam Lingbian tingkat 7, ya, meskipun terobosan alam. Yao Luo masih merasa sedikit tidak puas. Aku bisa merasakannya. Tubuh kekacauan minyak anggurku melahap. Tetapi tidak ada metode pernapasan yang baik untuk membantu Yao Luo. Yao Luo menggelengkan kepalanya. Agak disayangkan jika ada metode pernapasan yang baik, maka wilayahnya saat ini pasti lebih dari 0 menjadi 7 serangga. Lagi pula, LNSHN akan segera dibuka. Semoga kemampuan di dalamnya. Metode pernapasan yang lumayan. Yao Luo bangkit dan merapikan debu di pakaiannya lalu. Dia langsung keluar. Setelah meninggalkan lubang tempat dia berada, Yao Luo mendongak ke langit. Saya melihat celah besar di awan di langit tidak jauh, dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya datang dari celah itu. Sinar keemasan bersinar ke arah selatan kota Jiangnan. Gunung besar yang oleh penduduk setempat disebut Gunung Qinan adalah tempat pembukaan alam rahasia Nanshan. Masih pagi, mari online dulu dan lihat apa yang terjadi di dunia selama 2 hari saya bertapa. Dalam kehidupan ini, dengan adanya variabel saya ingin tahu apakah perkembangannya akan sama dengan kehidupan sebelumnya. Pikiran Yao Luo bergerak. Dia segera mengangkat telepon dan melihatnya untuk sementara waktu, ekspresi gembira melintas di wajahnya. Sepertinya tidak ada perubahan yang disebabkan oleh kelahiran kembali saya. Yao Luo tersenyum kecil. Baginya, ini adalah hal yang baik. Jika semua hal di kehidupan sebelumnya tidak berubah, maka keuntungan menjadi orang yang terlahir kembali akan terlalu besar. Mampu memprediksi terjadinya beberapa hal dapat memberinya manfaat yang besar. Dixia masih mengembangkan 5 kekuatan utama. Grup Baili yang disahkan oleh Raja Bulu Hitam, dan keluarga cerita Ao Dao yang disahkan oleh Gu Qianhua, yang organ dalamnya hancur. Ada juga perkumpulan tengkorak tempat yang Tianying berada. Satu-satunya perbedaan adalah tidak adanya grup Liu, tetapi ada satu kehidupan sebelumnya. Villa Jiangnan yang direkrut oleh grup Liu terletak di kota Jiangnan tempat saya berada. Yao Luo menarik kembali ponselnya. Matanya kembali menatap ke arah Gunung Qinan. Sekarang dia telah membangkitkan tubuh kekacauan 9 neter, kekuatannya sudah menjadi yang pertama di dunia. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengancamnya di Blue Star. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Hanya pergi ke alam rahasia Nanshan untuk menemukan Wu Qiun, yang memperoleh cakram 8 diagram 9 matahari di kehidupan sebelumnya. Selama Anda menemukan Wu Qiun, itu sama dengan menjadi pemenang terbesar dari alam rahasia Nanshan ini. Mari kita berangkat. Yao Luo menarik kembali pikirannya. Sosoknya dengan cepat berjalan menuju Gunung Qinan. Setelah kultivasinya mencapai alam transformasi spiritual, kebugaran fisiknya dapat dikatakan luar biasa mengerikan, bahkan jika terbang langsung di udara, tidak ada kesulitan baginya. Namun, trik terbang di udara ini masih terlalu memakan aura di dalam tubuh, kecuali untuk menghadapi hal seperti naga Xuan lapis baja perak. Selain terbang di langit,
Itu tidak terlalu diperlukan. Alangkah baiknya jika saya mencapai alam ilahi. Pada saat itu, Anda dapat terbang sesuka hati tanpa harus mempertimbangkan masalah konsumsi aura. You Luo terbang menuju Gunung Qinan. Sambil berpikir dalam hati, setelah 20 menit menunggu, You Luo akhirnya tiba di kaki Gunung Qinan. Saat ini, di kaki Gunung Qinan, sudah berkumpul banyak orang. You Luo hanya melihat sekilas, dan menilai bahwa sebagian besar dari mereka adalah para awak kenet. Kenapa ada begitu banyak orang? Bukankah alam rahasia Nanshan? Tidak banyak orang yang berpartisipasi? Melihat kerumunan orang yang pada di depannya, mata You Luo sedikit menyipit, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Tepat ketika kerumunan orang di kejauhan tiba-tiba bergerak, orang-orang dari grup Baili datang. Sial, orang yang berjalan di depan, seharusnya adik perempuan Raja Bulu Hitam, Lu Yuer, kan? Itu dia, ku dengar, penyakit aneh pada Raja Bulu Hitam, adalah warisan keluarga. Penyakit adiknya, meskipun lebih ringan dari Raja Bulu Hitam, tetapi juga memiliki 60% kekuatannya. Mendengarkan suara diskusi dari orang-orang di sekitarnya, You Luo juga mengarahkan pandangannya ke depan kerumunan pria. Yang paling menarik perhatian adalah wanita yang mengenakan gaun kasah hitam. Wanita itu tampak tidak terlalu tua, mungkin hanya sekitar 20 tahun, adik perempuan Raja Bulu Hitam. You Luo melihat Lu Yuer, yang berjalan ke arah ini, dengan sedikit pemikiran di matanya. Di kehidupan sebelumnya, dia memang pernah mendengar tentang orang ini, tetapi bukan dalam kejadian alam rahasia Nanshan ini. Dan alam rahasia Nanshan di kehidupan sebelumnya, sama sekali tidak memiliki pengaruh grup Liu Shi. Tampaknya kejatuhan grup Liu Shi memang membuat garis dunia mengalami beberapa perubahan, tetapi ini tidak berbahaya. Tidak peduli siapa yang datang, pemenang terbesar alam rahasia Nanshan kali ini, hanya akan menjadi dia, You Luo. Karena hanya dia yang tahu, siapa yang akhirnya mendapatkan di alam rahasia Nanshan kali ini. Orang yang mendapatkan piringan 8 diagram 9 matahari, adalah Wu Qiun, selama dia menemukannya. Piringan 8 diagram 9 matahari akan segera didapatkan. Memikirkan hal ini, You Luo menarik kembali pandangannya, tidak lagi melihat ke arah Lu Yuer. Bersiap untuk mencari sosok Wu Qiun di antara kerumunan, dia di kehidupan sebelumnya tidak hanya sekali melihat Wu Qiun di televisi, jadi dia tahu persis penampilannya, dengan keadaan nol perubahan saat ini. Dan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh tubuh kekacauan 9 neter, selama Wu Qiun datang ke tempat kejadian. Dia pasti tidak akan bisa lepas dari mata You Luo. Tepat ketika You Luo bersiap untuk mulai mencari Wu Qiun. Tiba-tiba, kerumunan orang yang berdiri di sampingnya, dengan cepat mundur ke belakang. Tak lama kemudian, sekeliling You Luo menjadi kosong, hanya dia yang berdiri diam di tempat, karena orang yang dipimpin oleh Baili Group sedang mendekat ke arah sini, orang-orang di sekitar yang menonton keramaian. Dengan bijak memberi jalan bagi Baili Group untuk lewat, hanya You Luo yang masih berdiri di tempat. Tanpa bergerak, menyebabkan banyak orang menoleh, apa yang terjadi pada anak ini? Mungkin Baili Group akan datang, dan dia masih berani menghalangi mereka. Dia gila. Bukankah ini sama saja dengan menyalakan lampu di toilet? Bahkan Baili Group berani pergi, dia bisa dibandingkan dengan Wang Shao King San. Dan itu belum terjadi lama. Berkelahi. Biarkan aku melihat metode Baili Group. Saudaraku, cepat kemari, dan kerumunan yang tercengang segera mulai berbisik. Orang-orang yang suka melihat keramaian tidak keberatan dengan masalah, tidak hanya mengatakan kata-kata dingin di samping, tetapi juga berharap Baili Group akan segera bertindak. Ada juga orang-orang yang tidak tahan melihatnya, dan buru-buru berteriak memanggil You Luo untuk datang. Suara-suara ini secara alami semua jatuh ke telinga You Luo. Tapi dia tidak berniat mundur sedikit pun. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menderita terlalu banyak keluhan karena kekurangannya dalam kekuatan. Setelah kelahiran kembali di kehidupan ini, setelah membangkitkan tubuh kekacauan Hong Meng, jika dia masih harus mundur di mana-mana, maka You Luo merasa dia bisa saja membenturkan dirinya ke tahu sampai mati. Sejak hari kelahirannya kembali, You Luo diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa di kehidupan ini, hanya orang lain yang akan mengalah padanya. Kata-kata nasihat dari orang-orang baik di sekitarnya tidak membuat You Luo bergerak sedikit pun, dan hanya dalam waktu singkat ini, orang-orang dari Baili Group telah tiba di depan You Luo, dan Lu Yuer, pemimpinnya, melihat You Luo berdiri di tempat. Tanpa bergerak sedikit pun, bahkan tidak melihat sekilas pun ke Baili Group mereka. Mata dinginnya sedikit menyipit, apakah kamu tidak punya mata? Beraninya kamu menghalangi jalan Baili Group kami? Seorang pria kurus yang mengikuti Lu Yuer segera maju selangkah, bersiap untuk memberi You Luo pelajaran. Lu Yuer mengulurkan tangan dan menghentikannya, mundur. Bibir merah Lu Yuer sedikit terbuka, dan pria kurus itu segera berhenti. Tetapi ekspresinya masih sedikit tidak senang, Lu Yuer tidak mempedulikannya, hanya diam-diam maju selangkah. Dan datang ke depan You Luo, dan bertanya, "Tuan, dari kekuatan mana Anda?" "Hanya seorang diri." You Luo berbicara dengan acuh tak acuh, dan begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar yang menonton keramaian tidak bisa duduk diam.
Aku pikir anak ini juga dari kekuatan besar, jadi dia berani menghalangi jalan Bailey Group, tapi ternyata dia seorang diri. Sial, apakah dia bosan hidup? Beraninya dia berpura-pura seperti ini? Jangan bilang dia benar-benar berhasil berpura-pura. Tapi konsekuensinya, hehe, berpura-pura keren, malah kehilangan nyawa. Bisnis ini benar-benar rugi. Setelah mendengar You Luo mengatakan dia sendirian, mata Lu Yu'er sedikit berbinar. Kemudian dia berbalik dan melambaikan tangannya kepada bawahannya, tidak peduli apa yang dia lakukan. Para bawahan segera menurut. Dipimpin oleh Lu Yu'er, sekelompok orang segera terbagi menjadi dua kelompok. Melewati sisi You Luo, tindakan ini langsung membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Lu Yu'er benar-benar melepaskannya. Benarkah grup Bailey begitu lemah sekarang? Bahkan seorang anak dari Lan Lu tidak bisa diatasi. Semua orang bingung. Anda harus tahu bahwa kemarin kota Taisan juga menerima berita bahwa Raja Bulu Hitam memimpin grup Bailey. Langsung membersihkan semua kota besar dan kecil di kota Taisan. Semua yang tidak mau bergabung dengan grup Bailey. Semua ditindas dengan kejam. Grup Bailey yang begitu kuat, ternyata melepaskan You Luo yang menghalangi jalan mereka. Apa yang terjadi? You Luo melihat Lu Yu'er. Tidak berniat mencari masalah dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Jika Lu Yu'er tadi berani menyuruh bawahannya untuk bergerak, maka dia tidak akan ragu untuk langsung melawan semua orang dari grup Bailey. Namun, karena Lu Yu'er tidak melakukan itu, You Luo juga senang bersantai. Orang-orang dari grup Bailey segera berjalan melewati You Luo. Tepat di langit di kejauhan, tiba-tiba muncul bayangan hitam. Kemudian bayangan hitam itu semakin besar dan akhirnya berubah menjadi pria tampan dan buas yang muncul di mata semua orang. Saudari Yu'er. Pria itu berteriak langsung ke Lu Yu'er begitu dia mendekat ke tanah. Kemudian dia langsung mendarat di samping Lu Yu'er. Tuan muda ketiga dari Villa Jiangnan, Ruan Yanfeng. Benar saja, orang-orang dari Villa Jiangnan juga datang. Aku sudah bilang bahwa karena sesuatu yang tidak terduga terjadi di Gunung Qinan, sebagai kekuatan besar lokal, bagaimana mungkin Villa Jiangnan tidak bergerak? Kudengar sebelum pembukaan Kiren, Villa Jiangnan dan grup Bailey sudah berkolusi. Tanpa diduga, hal ini benar. Wah, lalu situasi beberapa kekuatan besar lainnya tidak terlalu baik. Orang-orang yang menonton langsung mengenalinya. Identitas pria tampan dan buas ini. Saudari Yu'er, mengapa hanya kamu yang datang hari ini? Di mana kakakmu? Setelah mendarat, Ruan Yanfeng bertanya kepada Lu Yu'er sambil tersenyum. Kakakku punya hal lain yang harus dijelaskan dan ditangani. Jadi hanya aku yang datang. Nada bicara Lu Yu'er tenang seperti air, tampaknya tidak puas dengan kebaikan Ruan Yanfeng. Namun, Ruan Yanfeng sama sekali tidak peduli. Dia hanya sedikit mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Keluarga saya juga hanya mengirim saya seorang diri untuk memeriksa situasi Gunung Qinan. Sekarang kita berdua bisa bergandengan tangan. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya. Dia menatap Youlang yang tidak jauh, senyum penuh percaya diri terukir di sudut bibirnya. Adik Yu'er, aku melihat semua yang terjadi tadi. Orang ini berani menghalangi jalanmu, bagaimana kalau aku membantumu memberinya pelajaran? Lu Yu'er mengerutkan kening saat mendengar ini. Sebelum datang, kakakku sudah memperingatkanku. Lebih baik menghindari masalah, jadi jangan ikut campur dalam masalah ini. Tenang saja, adik Yu'er, aku sudah menembus peringkat ke-6 inisial Gold kemarin, meskipun kekuatanku tidak sebanding dengan kakakmu. Tetapi tidak ada masalah untuk memberi pelajaran kepada seorang anak kecil. Ruan Yanfeng membuat efek yang menurutnya anggun. Kau tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apakah Lu Yu'er setuju atau tidak, dan langsung berjalan menuju Youlang. Youlang sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia pikir dia bisa tenang, tetapi tiba-tiba muncul masalah seperti ini. Namun, tidak apa-apa, karena Tuan Muda Ruan dari Villa Jiangnan ini mencari kematian, maka dia tidak keberatan mengirimnya ke jalan, dan kemudian menghancurkan Villa Jiangnan juga. Bukankah ini sama dengan kehidupan sebelumnya? Aku ditakdirkan menjadi jenius yang tak terkalahkan. Sudut mulut Youlang sedikit terangkat. Berbalik untuk melihat Ruan Yanfeng yang berjalan ke arahnya.